Oke. Ya. Hari ini kita masuk dalam ini ya, judulnya jejak kaki Plato gitu. Tapi kita jangan lupa ya, kita kemarin kan kita mempelajari Socrates, kita nggak lupa mempelajari namanya kaum sofis gitu. Itu namanya nggak lupa mempelajari konteks gitu. Kalau di sini ada yang namanya siapa? Apa? Misalnya siapalah ya? Misalnya Pak Made gitu. Kalau saudara mau belajar Pak Made, saudara harus ini ya apa? Harus tahu gitu konteks Pak Made itu siapa, Pak Made itu ngajar di mana, Pak Made itu misalnya kesukaannya apa dan seterusnya ya. Eh, apa bisa ini jadinya bisa tahu gitu. Saya harap gini kalau ada yang datang itu jangan yang di depan ngeliat-liat ke belakang gitu. Saya juga nggak konsen jadinya ya. Kalau saudara apa ngeliat-ngeliat ke belakang gitu apa konsen aja yang datang itu nggak akan kenapa-napa kok. Dia bisa cari tempat duduk sendiri dan lain sebagainya ya. Apa fokus ya, kalau bisa fokus ini kan apa kita berusaha dialektik nih. Kamu berusaha apa perhatiannya mikir sambil mikir, saya juga berusaha menjelaskannya sejelas-jelasnya sehingga kalian ngerti ya. Jadi gini, kalau ibaratnya mempelajari filsafat harus ada konteksnya. Nah, kemarin kita mempelajari Socrates, ya harus tahu yang namanya kaum sofis itu namanya konteksnya gitu. Sehingga kita clear terhadap Socrates itu begini, begini, begini. Nah, kita mempelajari Plato yang adalah murid dari Socrates sama kayak Pak Made di sini punya banyak murid kan. Ya mempelajari misalnya mempelajari muridnya harus mempelajari gurunya juga sama ini Plato juga namanya punya guru yang namanya Socrates lah. Ya, kita sebenarnya masuk ke dalam Socratesnya. Kemarin kan kita terburu-buru ya Socratesnya. Ya kita mau coba menggali Socrates yang lebih ini ya, lebih tidak terburu-buru, lebih kita gali lagi. Nah, Socrates itu ya dia gini ya. Ini pertanyaan pertama ya. Saya tanyain ke kalian ya. Apa ya? Boleh dibuka nanti mungkin nggak apa-apa ya. Ini maksudnya supaya ada ruang berpikir ya. Kelas kan harusnya punya ruang berpikir, ruang tanya jawab dan seterusnya. Atau ini seminar sih bisa-bisa aja saudara ini. Tapi seenggaknya saudara jawab di otak saudara lah maksudnya. Kalaupun nggak jawab di ini di mic. Nah, pertanyaannya, siapa yang layak mengendarai pesawat? Ini pertanyaan dari Socrates ya. Ini mengenai kehidupan yang teruji ya. Jadi kalau Socrates itu ini ya apa punya pekerjaan gitu. Socrates itu punya pekerjaan sebagaimana kita juga punya pekerjaan ya. Nah, tapi pekerjaan Socrates yang utama itu adalah memeriksa hidup manusia gitu. Pemeriksaan terhadap hidup manusia ya. Terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain ya. Nah, itu dia punya pekerjaan itu ya. Kita punya pekerjaan apa ya? Karena kita punya pekerjaan yang nggak tentu mengubahkan orang lain ya. Karena pekerjaan kita ya pekerjaan ya kadang-kadang pengkhotbah juga just khotbah aja, kadang-kadang guru agama hanya guru agama aja, tapi nggak pernah memeriksa hidup orang lain gitu, nggak pernah memeriksa hidup manusia gitu. Jadi kamu khotbah aja, tapi maksudnya di situ tuh nggak ada keseriusan untuk memeriksa gitu, nggak ada bahkan nggak ada keseriusan untuk memeriksa diri maupun memeriksa sesama gitu, nggak ada. Jadi pertanyaan dari Socrates ini misalnya, ini contoh ya, contoh dari saya, tapi konsepnya seperti ini. Nah, pertanyaan siapa yang layak mengendarai pesawat? Semua orang atau orang yang sudah belajar? Boleh jawab serentak aja. Pasti kan udah tahu semua dong. Jawabannya? Semua orang ya. Udah tahu kan? Serentak aja jawabnya. Siapakah yang layak memilih presiden dan ikut demokrasi? Nah ini kalau saudara ini jadi nggak sinkron. Yang layak mengendarai pesawat bukan semua orang kan, hanya orang-orang yang sudah belajar gitu kan. Nah saudara tahu ya mengendarai pesawat itu kayak mewakili untuk mengendarai pesawat gitu ya, mewakili banyak orang gitu ya. Atau gampangnya gini, siapa yang kalau mau disejajarin sekalian ya, siapa yang layak memilih pengendara pesawat gitu kan misalnya. Nggak semua orang dong, pasti orang-orang yang sudah belajar gitu kan. Apa bisa semua orang pilih pilot?
kamu jadi pilot deh gitu. Nggak bisa dong. Harus orang-orang yang sudah belajar, terlatih, gurunya pilot, jadi menentukan gitu kan. Siapa yang layak memilih pengkhotbah? Kira-kira semua orang? Bukan kan? Pastinya bukan kan? Pastinya pendeta senior misalnya gitu atau majelis, ada otoritas di atasnya dong. Nah, Socrates coba protes ya pada zaman itu, dan ini masih berlaku pada sampai zaman sekarang ya. Siapa yang memilih presiden, dan kita ikut demokrasi, semua orang kita anggap semua orang gitu. Nah, ini bagi Socrates adalah hal yang memalukan karena nggak semua orang layak memilih presiden gitu. Karena nggak semua orang belajar mengenai presiden gitu. Wajar aja ya, wajar aja misalnya pemilihan DKI misalnya gitu. Yang kepilih orang-orang yang misalnya nggak kompeten gitu. Wajar aja gitu misalnya. Pemilihan apa, ibu kota apa, wali kota apa gitu. Yang kepilih orang-orang kayak gitu ya wajar aja. Karena yang milih juga nggak belajar kok gitu. Masih kamu gini ya, kamu nggak belajar, ngarepin memilih orang yang belajar. Mana mungkin? Kamu tahu dia pintar apa enggak aja enggak gitu. Kalau gini ya, kalau saudara nggak belajar serius di sekolah kan gitu. Kira-kira saudara tahu nggak dosen yang pintar sama yang enggak? Mana mungkin? Mana mungkin saudara diajar apapun, diajar sampah pun ya terima aja. Ya karena saudara sampah, maaf gitu, maaf. Karena kita sampah, kita ambil sampah gitu. Karena kita nggak belajar, ini agak keras ya perkataan ini, tapi tolong dimaknain. Kita nggak belajar, kita ambil apa aja, pungut aja semua sampah gitu. Saudara kalau beli pulpen ya, misalnya, saudara beli pulpen, saudara bisa bandingin ya. Beli di toko itu pulpennya bagus tuh. Saya sampai habis make pun tintanya sampai habis, baru habis gitu. Coba dibeli di toko yang sebelah sana. Walah, boro-boro baru setengah aja udah habis gitu. Saudara bisa bandingin ya. Terus ke mall jalan-jalan. Beli baju di situ murah. Di situ diskonnya beneran nggak bohongan gitu. Saudara bisa bandingin ya. Saudara yang suka futsal misalnya ya, anak-anak futsal, main di lapangan sana lebih enak lah daripada di lapangan sini gitu. Saudara bisa bandingin ya. Tapi pengkhotbah, saudara nggak ada bandingannya sama sekali. Semua pengkhotbah sama, semua dosen sama, semua mahasiswa sama, gitu. Kenapa sih? Ya karena nggak ada pengujian namanya. Kehidupan yang tidak teruji adalah kehidupan yang tidak layak untuk dihidupi, kalau kata Socrates. Nggak ada pemeriksaan hidup manusia. Salah satunya ya ini. Ya, kira-kira ini kan saya dengan kecepatan segini harusnya bisa ngerti ya. Maksudnya kalau saudara konsen ya ngerti lah gitu. Ini kan saya kasih analoginya gitu. Jadi di sini Socrates maksudnya tuh bukan ini ya, bukan untuk udahlah yang milih presiden orang-orang elit aja, bukan itu. Bukan itu. Justru bukan ke sana, salah. Gerakannya itu bukan ke sana. Gerakannya itu gini. Boleh andai kata pun semua orang, tapi semua orang itu pun harus belajar gitu loh. Jadi kalau ini ya kita belajar masuk ke dalam reformasi ya. Saya kasih sejarah reformasi dikit ya. Pada awalnya kan ini saya gambarin di sini ya. Pada awalnya kan Roma Katolik itu ini ya, menganggap bahwa Alkitab itu ya, Alkitab PL dan PB itu hanya boleh dibaca atau dibaca, ini bukan ditafsirkan, dibaca saja, apalagi ditafsirkan ya, dibaca aja, hanya boleh siapa? Kaum Paus dan kawan-kawan ya. Hanya orang-orang elit, orang-orang teolog dan seterusnya. Ini Katolik Roma ya, orang Katolik Roma. Katolik Roma. Jadi ini ya, bayangin Alkitab dibaca hanya boleh oleh mereka gitu. Boro-boro ditafsirkan, dibaca gitu. Ya tapi juga masuk terus ya, ditafsirkan juga oleh mereka kan, tafsirannya oleh mereka. Datanglah, bukan datangnya ujuk-ujuk nih, datang Martin Luther namanya, belajar ya, orang yang belajar dan seterusnya. Martin Luther. Dia katakan tidak. Alkitab itu untuk semua orang. Bisa dibaca dan tafsir oleh semua orang. Karena kita itu adalah imamat rajani, kepunyaan Tuhan. Semua orang, dalam arti semua orang percaya ya, bukan. Jadi kalau saudara tahu semua orang, itu jangan langsung ditarik ke semua orang, benar-benar semua orang ya. Nggak selamanya begitu. Alkitab juga nggak ngomong gitu ya. Misalnya ya, contoh banget nih.
ayat yang terkenal kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini saudara langsung tafsirkan dunia. Dunia ya berarti apa, semua orang. Salah saudara, salah besar. Salah. Tuhan tuh nggak mencurahkan darahnya untuk semua orang. Tuhan mencurahkan darahnya untuk orang-orang yang dia pilih, dia kasihi, yang pasti diselamatkan. Baca lagi makanya ayat 17-nya, jangan baca ayat 16-nya doang. Makanya kalau di sekolah minggu jangan hafal ini, saya hafal Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengadukan anaknya tunggal supaya ya banyak hafal tapi 17-nya nggak dibaca gitu. Padahal ayatnya di konteks dunia itu ada di 17-nya. Maksudnya apa? Orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang dikasihi. Tuhan tuh mencurahkan, Tuhan tuh memberikan Yesus tuh kepada mereka. Jadi dari Yesus tuh nggak pernah tercurah sia-sia ya. Tuhan tuh bukan pecundang yang ditolak oleh manusia. Enggak. Manusia tuh bukan nolak Tuhan. Tuhanlah yang nolak manusia. Hati-hati dengan doktrin-doktrin karismatik yang anggap bahwa manusia bisa tolak Tuhan. Seakan-akan kesempatan bertobat tuh ada pada manusia. Kalau manusia pengen bertobat kapan, ya disitulah Tuhan pasti terima. Kata siapa? Gak tentu. Kesempatan itu diberikan oleh Tuhan, bukan diambil oleh manusia. Kalau Tuhan buka jalan untuk kamu bertobat, baru kamu bisa bertobat. Ya, nah ini tapi jadi Paus itu apa, Katolik Roma itu katakan bahwa Alkitab tuh untuk ini ya, untuk orang-orang elit aja. Datanglah Martin Luther gitu dengan konteks segala konteks ya. Enggak, Alkitab itu untuk semua orang gitu, bukan hanya untuk kaum elit. Dia namanya antitesisin mereka gitu. Kita kan udah belajar namanya itu ya. Tesis, antitesis, terus dapat yang terakhir apa? Sintesis. Sintesisnya. Nah, setelah itu wah, kebablasan nih. Yang pertama kebablasan. Alkitab gak boleh ditafsirkan hanya untuk orang-orang elit. Berarti orang-orang elit aja yang baru belajar. Bablas tuh kan. Martin Luther pun bablas. Alkitab untuk semua orang. Bablas. Karena ya semua orang akhirnya nafsirnya asal-asalan. Ya sama-sama kayak kita ini nih. Sekolah misalnya gak serius. Baca Alkitab gak serius. Baca buku teologi gak pernah. Kalaupun pernah ya cuma buat tugas aja gitu, tugas aja. Kan ada ya sekolah di kampus-kampus kan suka tugas baca 200 halaman. Apa iya bener dibaca? Kayaknya nggak mungkin. Bacanya begini, ya sampai selesai. Ya kalau takut merasa berdosa kan, ya bacalah 1 atau 2 halaman. Pusing, pokoknya udah saya baca aja, taruh kesimpulan, bikin. Kan ada ya tugas-tugas baca di sekolah atau di ini sekolah teologi. Ya kayak gitu untuk semua orang. Salah. Bukan salah ya, maksudnya itu bablas juga. Nah, barulah masuk ke namanya John Calvin. John Calvin katakan bahwa benar, bisa aja Alkitab ini, saya ngomong sama kayak Socrates ya. John Calvin itu mirip Socrates yang di sini. Benar bahwa Alkitab boleh untuk semua orang. Tapi apa? Dengan catatan semua orang itu juga harus belajar. Semua orang yang belajar ditambahin. Jadi Alkitab nggak tertutup untuk elit doang. Alkitab terbuka untuk semua orang yang belajar. Persoalannya itu. Sebentar. Persoalan yang untuk semua orang yang belajar. Jadi gitu ya. Socrates pun katakan gitu ya. Yang memilih presiden boleh semua orang, tapi semua orang yang belajar sama ya. Ini masuk ya akhirnya kita. Siapa yang layak menginjil? Kita katakan yang menginjil ya semua orang, Pak. Semua orang panggilan menginjil. Kata siapa? Yang layak menginjil adalah orang yang belajar menginjil. Gampang ya. Ini kok. Yang layak menginjil adalah orang yang belajar penginjilan gitu. Seterusnya ini, yang layak berkhotbah adalah orang yang belajar berkhotbah. Nggak bisa semua orang. Yang layak berdoa, bahkan nih berdoa, saudara, adalah orang-orang yang belajar mengenai doa. Ada orang yang doa salah-salah gitu. Mimpin lagi, udah doa salah-salah, mimpin lagi. Kadang-kadang kan kita suka tunjuk-tunjuk ya. Saya kan juga dosen, saya tunjuk, kamu berdoa gitu. Apa ya? Kadang-kadang kita pas denger doanya, ini doa apaan? Coba kita bisa tahu ini dari doa dia, ini orang nggak pernah belajar mengenai doa gitu, atau bahkan nggak pernah berdoa, lebih gampangnya gitu ya. Nggak pernah belajar mengenai doa kan artinya nggak pernah berdoa gitu. Sehingga dia perlu on off gitu namanya. Tahu nggak on off? Kalau di dalam doa dia langsung kudus gitu, kudus. Pas nggak doa lagi nggak kudus lagi. On off namanya. Itu rohani yang on off. Kayak perlu di changing gitu, di on off kayak robot gitu. Pas mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Engkau lah, wah langsung rohani banget. Engkau lah perisai kami. Engkau, wah langsung gila, langsung rohani banget.
Amin, udah amin, udah langsung kabur, dia langsung apa kayak makan atau apa, nggak ada peduli apa lagi. Jadi hati-hati ya dengan kehidupan seperti itu, kehidupan yang dualisme sebenarnya. Kehidupan dualisme seperti itu apa ya? Ya ini ada kehidupan yang nggak teruji sebenarnya kalau di sini. Siapakah yang layak menangis bahkan? Siapakah yang layak tertawa? Sama adalah orang-orang yang kalau yang layak menangis adalah orang-orang yang mengerti arti menangis gitu, mengerti perasaan gitu. Ada orang nangis ya just nangis aja gitu, nggak ini gitu. Ada orang tertawa yang bodoh gitu, tertawa yang bodoh, tertawa yang apa ya, yang nggak ada makna, ketawa-ketawa aja gitu, tertawa yang akan dilempar ke neraka gitu. Kalau saudara baca kitab Lukas ya, ini orang tertawa-tertawa gitu, ya ntar lu akan nangis di neraka gitu. Ya, sekarang lu hidup tertawa-tertawa gitu, ya lu akan nangis. Itu dalam Lukas ya ada. Nah, Sokrates mengatakan kehidupan yang ini tadi ya, yang tidak teruji adalah kehidupan yang tidak layak untuk dihidupi. Nah, Sokrates katakan bahwa supaya pilihan itu tepat, menurutku ia harus dilandaskan pada pengetahuan gitu. Jadi landasan manusia itu bukan manusia gitu. Landasan kehidupan ini tuh bukan manusia. Landasan kita bersekolah tuh bukan otak kita atau perasaan kita atau saya maunya begini nih. Lah, itu maunya kamu. Yang benar gimana? Kan banyak kayak kita suka, saya maunya begini nih gitu. Dalam hal apalah pokoknya ngatur apalah gitu atau bikin ibadah lah, saya maunya ibadahnya begini. Nah, itu menurut kamu. Kata Sokrates coba uji berdasarkan pengetahuan liturgi gitu. Kan ada ya apa teologi liturgi gitu. Coba belajar dong teologi liturgi. Bener gak liturgi kamu? Ada orang mau main musik asal-asalan di gereja, hajar aja pokoknya. Apa bener? Saya maunya pokoknya begini nih, kita jadiin begini nih musik. Iya gitu. Itu kan menurut kamu. Kalau menurut pengetahuannya bagaimana? Nah ini, kehidupan yang perlu diuji namanya. Kita balik lagi ke episteme namanya. Episteme itu pengetahuan. Jadi kita jangan lupa ya, kita udah sampai sejauh ini belajar gitu, jangan lupa bahwa uh, filsafat itu artinya menyahabati, ya, mencintai gitu, pengetahuan ya, kebenaran, kejujuran dan seterusnya. Jadi ini proses mencintai, proses menyahabati itu seumur hidup, saudara. Ini bukan soal saya menyatakan kebenaran. Ya, yes, you bisa menyatakan kebenaran. Persoalannya, you menyahabati kebenaran enggak gitu. Ini proses ini nih, saudara harus ini ya, gali gitu. Jangan, ya saya mengatakan kebenaran dan seterusnya, tapi nggak ada rasa persahabatan terhadap kebenaran itu nggak ada. Makanya ya udah lupa gitu aja gitu. Jadi terus balik ya, terus balik ke dalam persahabatan kita itu ya. Saudara mau apa ya? Apa ya? Misalnya anak-anak muda misalnya pacaran, saya mau pacaran begini, gaya saya begini pacaran. Tar dulu, saudara pelajari dulu gaya pacaran saudara boleh gimana, terserah. Tapi saudara pelajari dulu apakah itu benar gitu. Sesuai pengetahuan umum gitu, bisa sesuai pengetahuan di Alkitab gitu. Saya mau menikah dengan orang seperti ini, tar dulu gitu. Emang Alkitab katakan apa gitu. Itu namanya pengujian ya. Pengujian tuh ada, saya lupa ya, epoke namanya. Kalau dalam Heidegger, epoke itu indah banget saudara. Epoke itu begini saudara. Ini indah banget ya. Ini maksudnya saudara perlu apa ya? Camkan ini ya. Kita semua perlu cam. Epoke itu gini. Sebelum saudara, misalnya saudara mau makan ya. Sebelum saudara apa ambil lauk di tempat makan itu. Ini sebelum saudara ambil lauk, ini epoke. Sebelum saudara ambil lauk di tempat makanan itu, saudara pikirin. Pikirin banyak hal kan harusnya. Kalau orang yang mikir kan gitu ya kalau makan, apalagi kalau saudara di asrama. Saudara mikir dong harusnya. Nggak tahu lah ini di asramanya tuh dibagiin makanannya, maksudnya diambilin satu-satu atau misalnya ngambil sendiri gitu. Nah kalau ngambil sendiri, ini ada proses namanya epoke. Menahan sesuatu untuk berpikir. Saudara ambil. Saya ambil kalau kebanyakan, teman lain makan nggak ya? Nah itu kan mikir ya. Harusnya mikir ya. Atau ada orang yang hajar aja ngambil banyak sebanyak-banyak kayak gitu. Nah itu namanya nggak ada proses epoke, proses mengembalikan sesuatu yang benar itu menjadi pengetahuan gitu. Dianggap yang benar adalah dirinya, pokoknya kemanapun dirinya berada, dia pasti benar gitu. Itu adalah orang-orang yang hidupnya nggak teruji sama sekali. Dianggap dirinya pasti kebenaran. Tapi kalau orang yang nggak anggap dirinya kebenaran, dia sebelum berpikir, dia sebelum memutuskan sesuatu, dia sebelum mengambil keputusan, sebelum bertindak, berbicara dan seterusnya, dia ada namanya menahan diri. Epoke lah gampangnya kalau itu menahan diri ya.
menahan diri dan berpikir, menganalisa dan seterusnya. Apakah pilihan saya tepat atau tidak? Sebenarnya simpel ya kelihatannya, cuma banyak orang nggak begitu masalahnya gitu. Kenapa sih nggak begitu? Bukan soal dia nggak tahu. Kita kan tahu lah kalau gampangnya sebelum bertindak harus mikir dulu, gampang tahu dong gitu. Tahu tapi nggak pernah menyahabati ketahuan itu gitu. Nah kita kalau tadi saya ada tulis kutip di Facebook ya, saudara di sini ada yang main Facebook gak ya? Kalau saudara main Facebook, coba aktif gitu di Facebook juga, kutip-kutip atau yang saudara dapat dari seminar ini, yang saudara dapat dari kelas saudara, dari dosen-dosen saudara, saudara tulislah gitu. Jadi ya saudara kita hidupnya bisa berguna gitu. Berguna memberikan berkat bagi yang lain gitu. Ya saya udah katakan ya pelayanan tuh jangan nunggu nanti saudara lulus, aduh kelamaan, saudara bisa enggak ini. Nah ini kalau saudara apa tadi lihat misal di Facebook saya kalau udah ada yang temenan ya, saya nggak tahu temenan apa enggak. Saya ada kutip Plato ya, Plato tuh mengatakan gini ya, kebanyakan ini berhubungan dengan yang tadi saya ngomong barusan ya, banyak orang tahu sebenarnya kalau bertindak tuh harus mikir dulu, tapi dia ya ini nggak pernah melakukan, tahu sih tahu tapi nggak pernah melakukan. Kenapa sih? Salah satunya yang dijawab Plato ya, kebanyakan ya. Orang tidak hanya nyaman dengan ketidaktahuan mereka ya. Jadi kebanyakan kita tuh bukan hanya nyaman dengan ketidaktahuan kita gitu, tetapi memusuhi siapapun yang menunjukkan kebenaran itu ya. Kita memusuhi siapapun yang menunjukkan kebenaran itu. Termasuk siapa? Termasuk kebenaran itu sendiri ketika menyampaikan dirinya, saudara musuhi juga. Persoalan itu gitu. Persoalan itu dalam hidup kita bukan gak ada yang menegur kita, bukan gitu. Tapi kalaupun kita ditegur gitu, sekalipun yang menegur itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri nih, kita kan punya hati nurani ya. Saudara kan kita punya hati nurani. Duh, kayaknya gue salah deh tadi ngomong. Atau, duh kayaknya saya kurang tepat deh. Duh, kayaknya tadi saya so tahu deh. Kalaupun ditegur oleh diri sendiri, kita akan melawan pengetahuan itu. Ya, karena kebanyakan kita memang memusuhi itu ya. Terus lanjut ya. Nah ini kehidupan Socrates itu ya mempengaruhi banyak orang ya. Kehidupan Socrates itu mempengaruhi sangat sangat banyak orang. Salah satunya ya Agustinus ya. Agustinus katakan gini, Agustinus itu bapak gereja kita ya saudara. Jadi saudara kalau nggak sampai nggak tahu, sungguh terlalu. Jangan sampai nggak tahu. Agustinus itu katakan Socrates hidup dan kematiannya begitu terkenal. Kebijaksanaan Socrates meninggalkan di belakangnya para pengikut yang saling bersaing untuk menelaah soal-soal moral. Di mana di situ dibahas soal kebaikan tertinggi yang akan membuat orang bahagia. Jadi ya kehidupan Socrates yaitu buat orang yang ingin bahagia, buat orang supaya bahagia. Apa sih kalau kata Agustinus ya, kalau kata Agustinus, apa sih yang membuat manusia itu bahagia gitu? Berdasarkan Socrates gitu. Jadi Agustinus ngomong Socrates apa sih gitu? Ya kalau menurut Socrates yang buat manusia bahagia adalah pengetahuan gitu. Tahu ya dalam kehidupan kita yang buat kita bahagia itu apa ya? Yang buat saudara bahagia itu apa ya? Kalau ini kalau kata Socrates yang ditafsir oleh Agustinus, kebaikan tertinggi, pengetahuan, itu yang membuat dia bahagia ya. Saudara tuh paling bahagia tuh apa ya ketika ngapain ya? Biasanya tuh sejajar dengan saudara paling sedih itu apa loh? Biasanya nggak tentu juga sih. Kita kan nggak konsisten. Saudara paling sedih ketika misalnya saudara tuh nggak punya uang, besok mau makan apa bingung gitu. Aduh, ya itu semua manusia bisa sedih ya, maksudnya. Tapi saudara paling sedih di situ gitu, paling sedih. Saudara bisa mengurung diri, ya Tuhan tolong saya gitu. Itu paling sedih di situ ya. Kemungkinan kebahagiaan saudara ya ketika saudara dapat makan aja gitu. Hidup just bertahan hidup gitu. Hidup untuk bertahan hidup itu kan berarti spirit binatang ya gitu. Binatang kan hidup untuk bertahan hidup gitu ya. Hidup untuk bertahan hidup gitu. Itu kan intelektual dan spiritual binatang gitu. Tapi kadang-kadang kita hidupi masalahnya. Ada orang ya ini ya apa yang kesedihannya misalnya ketika dia diputusin pacar gitu. Saya bukan ngajarin saudara nggak sedih ya kalau saudara diputusin pacar, bukan itu, bukan. Tapi paling sedihnya gitu. Ada orang paling sedihnya adalah ketika misalnya dia tidak dihargai gitu. Paling sedih misalnya ketika tidak dihargai, muka dia ala dia gitu. Jadi ya ini tolong jangan coreng muka saya gitu. Jadi dia paling bahagia ketika dia dihargai ya. Ketika dia wah diangkat-angkat sama dosennya gitu maksudnya.
ini anak pinter gitu. Sekalipun mungkin aja dia pinter ya, maksudnya nggak tentu orang bego yang begitu ya. Bisa aja dong dia pinter beneran gitu. Pinter beneran kayak gitu kan nggak menjamin bahwa dia pinter dalam segala hal dong. Itu kan just pinter intelektual misalnya gitu. Just pinter ngapal lagi. Kalau kadang-kadang orang sekarang just pinter ngapal, aduh pinter ngapal doang. Tadi pagi saya ada ini maksudnya ngajar kelas logika ya, kelas logika di STT ini Surabaya. Terus kita besok ujian kan. Saya udah katakan ke mereka ya, saudara nggak perlu ngafalin capek-capek gitu, karena yang ini nggak ada yang keluar, hafalnya itu nggak ada yang keluar, tapi yang keluar nanti itu ini mengenai analisa gitu. Kita berharap manusia itu bisa menganalisa gitu, bukan hanya menghafal gitu, karena menghafal itu ya ini ya maksudnya just kamu keluarin otak yang udah ada di otak gitu, tapi kalau menganalisa kan kamu perlu berpikir lagi ya, kamu perlu berpikir versi kamu gitu misalnya, kamu perlu berpikir versi guru kamu misalnya. Jadi itu namanya apa sih? Itu namanya ada relasi gitu. Belajar tapi ada relasi gitu. Sama belajar yang nggak ada relasi. Gitu. Kalau belajar nggak ada relasi ya just ngafal. Kalau ngafal kan nggak perlu relasi, ya hafal aja copy paste gitu. Kayak fotokopi kan cepet banget kan ya, nggak perlu relasi fotokopi. Beda kan fotokopi sama ini kan kritik gitu. Kritik terhadap ini. Wah, dia perlu mikir tuh apa yang perlu dikritik ya, atau misalnya penghargaan terhadap ini. Dia perlu mikir apa yang perlu dihargai. Kapok fotokopi gitu. Ya, fotokopi fotokopi 100 perak gitu kan. Nggak perlu mikir, nggak perlu apa, nggak ada relasi namanya gitu. Nah, kalau ya itu makanya semoga sih kebahagiaan tertinggi kita ya sama ya seperti ini yang ditafsirkan oleh Agustinus ini, yaitu ketika kita melakukan kebaikan yang tertinggi gitu. Ketika kita mencapai kebaikan yang tertinggi. Kebaikan tertinggi itu apa ya? Hidup terang, kalau kata Socrates, hidup terang seterang-terangnya. Saudara jujur terhadap diri, jujur terhadap yang lain, ya. Saudara belajar gitu, menyabati kebenaran dan seterusnya. Ada yang namanya Euclides ya. Nah ini membanggakan aspek Socrates dialektik ya. Nah, jadi Socrates tuh hidupnya banyak mempengaruhi orang ya. Tahu nggak saudara kenapa Socrates banyak mempengaruhi orang? Salah satunya ya jawabannya. Saya ini salah satu ya. Saudara kalau berpikir jangan hitam putih ya gitu. Ini salah satunya. Salah satunya adalah dia juga banyak dipengaruhi oleh orang gitu. Gampangnya dia banyak belajar, maka dia banyak orang yang belajar ya, terhadap dia ya. Tadi saya ada juga dengerin ya. Saya kalau misalnya bikin ini kan meskipun ada ya, saya udah ada bahan gitu. Cuma maksudnya saya juga belajar lagi gitu. Belajar lagi dari tempat lain gitu. Saya tadi ada dengar ada misalnya ketika baca-baca, kita dengar video, ada katakan ini ya. Di sini ada yang bagus dia katakan eh, Socrates itu masih hidup dan akan terus hidup di setiap zaman gitu. Ini kan Socrates sudah mati kapan tahu ya toh. Socrates tuh mati tahun 399 sebelum Masehi, Saudara. Itu udah lama banget, 399 sebelum Masehi. Sekarang aja 2021, Pak. Itu udah berapa lama, Pak gitu. Udah inilah gitu. Tapi ya kematian itu masih diingat sampai sekarang. Dia dikenang di setiap zaman gitu. Kita masih belajar Socrates kan. Padahal tahun 399 sebelum Masehi itu Athena bersedih gitu. Athena bersedih dan yang paling sedih adalah murid-murid dari Socrates bahwa dia dihukum mati karena ketidakadilan. Wah. Dan itu yang menyebabkan murid-muridnya itu menulis banyak mengenai Socrates gitu. Karena dianggap dunia ini perlu apa ya, kebenaran gitu. Ya, ini dan banyak sekali Socrates mempengaruhi orang-orang ini. Nah, ini ada Aristipos ya, menekankan aspek humanistik agnostik ya. Kita nggak perlu belajar mendetail, cuma saudara tahu aja ya. Apa ini ada namanya juga, Antisthenes ya, mengembangkan aspek pemikiran Socrates mengenai kritiknya terhadap materi. Ada Rousseau melihat Jean Paul Rousseau melihat dirinya sama seperti Socrates, yaitu orang benar yang tertindas gitu ya. Jadi aspek hidup Socrates pun dilihat ya. Ada Voltaire, nih Voltaire seorang ateis saudara. Tapi ya ini sangat diberkati oleh Socrates. Seorang yang begitu sinis ya, mengembangkan kritik Socrates kepada agama-agama ya. Jadi Socrates juga ada kritik terhadap agama-agama ya. Dari dulu ya filsafat itu banyak kritik terhadap agama-agama ya. Tapi sayangnya agama-agama entah so tahu, entah apa ya, entah belagu, entah sombong gitu, tidak mau mendengar gitu kritik itu ya. Atau kebalikannya juga bisa ya, para filsuf juga kebanyakan
kritik itu, kritik yang juga nggak tentu benar gitu. Hegel ya mengembangkan aspek pembalikan terpenting bagi roh. Ya ini maka tidak memahami Socrates tidak mungkin memahami Hegel ya. Saudara kalau belajar Hegel gitu, nanti ada di kelas di sekolah namanya teologi modern di STT. Teologi modern belajar Hegel gitu. Nggak belajar Socrates. Waduh, ngimpi saudara mau belajar Hegel dan mengerti ya. Kecuali asal-asalan ngertinya ya, asal-asalan mah bisa. Namanya juga asal-asalan kok. Kierkegaard berbicara penuh hormat kepada Socrates ya. Nah, ini ada kutipan ini salah satu kutipannya. Saudara bisa baca ya. Saya nggak keluar kutipannya. Di sini ada Nietzsche mengatakan Nietzsche juga ini orang-orang terkenal ya. By the way yang saya kutip dari tadi ini orang-orang terkenal ya yang ngutip Socrates gitu. Saudara bayangin ya kalau kita dikutip oleh teman kita ya kita nggak teman gua doang yang ngutip itu. Tapi kalau saudara dikutip oleh orang yang terkenal gitu. Berarti kan saudara memberkati orang yang terkenal itu gitu misalnya. Nietzsche mengatakan pada yang orang terkenal itu nggak terkenal saudara secara langsung gitu, tapi bisa baca tulisan saudara terus diikutip ya berarti kan saudara memberkati. Ini sama seperti Socrates. Nietzsche mengatakan Socrates sebagai rakyat jelata yang membenci kehidupan dan menderita hipertrofi ya, pembekakan rasio gitu. Otaknya gede, pembekakan rasio, kritik terhadap rasio di atas segalanya. Socrates memang selalu enigmatik ya dan tidak bisa dipegang. Enigmatik itu bersifat enigma ya. Enigma itu punya penuh tanda tanya gitu. Jadi tidak bisa input mode. Ya ini yang terakhir ya, kematian Socrates ya, dihukum untuk meminum racun ya karena metode filsafatnya. Kemarin saya sudah katakan ini ya. Ya, ini kata-kata yang begitu ini ya membuat kita bisa ya harusnya membuat kita terharu ya. Seorang filsuf bernama Glaukon ya, yang banyak dipengaruhi oleh kaum sofis mengatakan bahwa melakukan ketidakadilan adalah sesuatu yang baik karena menguntungkan diri kita sendiri. Ya, jadi saudara melakukan ketidakadilan sesuatu yang baik karena menguntungkan diri kita sendiri. Dan dikenai ketidakadilan adalah sesuatu yang buruk. Ya. Jadi kalau kita maunya kan memang nggak lebih baik kita melakukan ketidakadilan dong, lebih untung gitu ya. Tapi Socrates ya, namun Socrates ketika mati, ia mati di dalam ketidakadilan. Nah ini perkataan Socrates sangat indah ya. Dan dia mengatakan bahwa lebih baik menerima ketidakadilan daripada melakukan keadilan, daripada melakukan ketidakadilan. Ya, Socrates membuktikan kata-katanya dengan pilihan matinya ya. Sorry, kepencet. Mana tuh? Socrates kalau bicara ya bukan bicara di dalam ranah intelek saja, tapi eksistensial. Nah, sebenarnya Socrates itu dapat lari ya, tapi dia memilih untuk tidak gitu. Ini ada kesempatan untuk lari tapi pilih tidak ya. Kematian Socrates dalam ketidakadilan membangkitkan muridnya Platon. Nah, Platon itu namanya aslinya Platon sebenarnya. Cuma kita ya udahlah nggak usah debat mengenai nama lah. Tapi aslinya Platon sebenarnya bukan Platon. Namanya jadi makanya saudara tahu Neoplatonisme. Platon karena Neoplatonisme. Itu murid-murid dari Platon. Setelah Platon ininya kan panggil di Neoplatonisme. Socrates dihukum mati karena dituduh, nah ini dianggap mengajarkan ateisme ya. Karena dia mengkritik dewa-dewi di sana gitu. Mengatakan bahwa dia memiliki inspirasi dan merusak anak-anak muda ya. Padahal nggak begitu ya saudara. Ini apologetik terhadap Socrates ya. Ini Platon dan Xenophon ini murid-muridnya saudara. Jadi saudara kalau mau belajar Socrates ya dari murid-muridnya ya, bukan dari musuh-musuhnya. Ya mengatakan bahwa Socrates adalah orang yang saleh yang tetap menghormati Zeus dan dewa-dewi yang bertata di gunung Olympus. Betul bahwa dia ada kritik ya, tapi kritik yang bukan seperti menjatuhkan ya, bukan seperti melecehkan gitu ya. Tapi kritik dari berpikir gitu ya, dari kekritisannya ya. Saudara kalau kita hidup kita kritis gitu ya, kita punya otak yang kritis gitu, punya pemikiran yang kritis, kita bisa aja loh kritik-kritik dosen kita, kritik-kritik misalnya kakak kelas kita gitu, kalau dia lagi khotbah apa, kita bisa loh kayak gitu. Tapi nggak tentu kita mau menjatuhkan mereka kan gitu. Tapi karena kita kritis aja gitu. Tapi kalau saudara ya nggak boro-boro Pak kritik mereka yang di atas saya, kritik diri saya sendiri aja saya nggak bisa Pak, ya udahlah. Itu kan berarti kehidupan yang harus terus maju gitu, terus bertumbuh gitu ya. Maksud saya gini loh, saudara kalau bertumbuh itu bukan dari otak doang ya, maksudnya saudara salah ya kalau belajar filsafat mengagungkan intelektual ya. Karena filsafat gak pernah begitu ya, filsafat tuh gak mengagungkan intelektual. Filsafat kalau saya berani katakan filsafat gak pernah gitu, kenapa ya? Saudara belajar dari Socrates aja, Socrates gak begitu kok.
Sokrates itu mengagungkan eksistensial manusia ya, keseluruhan hidup manusia ya, yang dibangun bukan otak aja gitu. Jadi saudara bertumbuh ya bukan hanya dari otak gitu ya, tapi dari relasi, cinta kasih misalnya. Sokrates itu apa ya? Mengasihi manusia yang lain ya loh. Sokrates itu di sini dikatakan kalau ini ada memilih memeluk kemiskinan demi sesamanya, saudara. Memilih memeluk kemiskinan demi sesamanya. Kalau kita kan apa ya kadang-kadang apa ya, memilih jadi kaya demi memilih jadi kaya apa sekalipun sesama saya hancur gitu kan. Ya kita sering merugikan sesama kita ya demi kita diuntungkan kan gitu ya. Ya pengakuannya sih kagak, tapi hidupnya iya masalahnya. Aku begini sih kagak, tapi masalah hidupnya iya gitu. Yang kakak kelas apa songong dengan adik kelas gitu, terus yang apa malakin apalah misalnya. Lebih kita pokoknya kita di atas untung bodoh amat yang lain hancur gitu kan ya. Atau mau sekalian teologi Angry Bird ya. Ini ada pendeta Pak ngomong teologi Angry Bird gitu. Saudara pernah main Angry Bird gak? Kalau Angry Bird kan di sini ngancurin diri buat di sana hancur gitu. Kalau itu main Angry Bird, teologi Angry Bird. Jadi nggak apa-apa saya hancur, yang penting di sana hancur gitu. Kita kan seringnya begitu ya. Tapi enggak, Sokrates itu memeluk kemiskinan demi sesamanya gitu. Sokrates itu bertumbuh bukan dari intelektual doang loh, saudara. Sokrates itu bertumbuh dari cinta kasihnya, saudara. Dari relasinya kepada sesama, kepeduliannya kepada sesama ya. Bahkan dia peduli untuk memeriksa hidup orang lain, bukan hanya hidup diri kita sendiri ya. Tapi dimulai pasti dari diri sendiri ya, nggak mungkin dari orang lain ya. Jadi saudara kalau hidupnya kurang meriksa diri gitu ya, ya jangan harap boro-boro jadi Sokrates ya, jadi apa jauh lah gitu dari kehidupan Sokrates gitu. Nah, terus mengenai yang kedua ya tidak ada larangan di sana ya. Lagi pula orang Athena pun sering memakai peramal yang berkata sama. Intinya ini sebenarnya tuduhan aja ya. Alasan yang diciptakan ketika selesai berargumentasi. Nah itu bahaya ya saudara. Yang terakhir Sokrates mengajarkan anak-anak muda agar dapat berpikir kritis sehingga anak-anak muda menemukan kesalahan orang-orang tua yang so tahu. Maka Sokrates dibenci oleh orang-orang tua di sana. Saudara kalau tahu ya, apa dalam kehidupan Athena waktu itu, Sokrates itu lebih didengar oleh anak-anak muda daripada anak-anak muda itu dengerin orang tua mereka. Saudara bisa bayangin ya. Keselnya minta ampun lah orang tua. Gila anak gue lebih dengar Sokrates daripada gue gitu. Karena Sokrates ngajarin mereka banyak hal tentang hidup ini yang kritis gitu. Orang-orang tua di sana boro-boro berpikir kritis gitu. Nah kita kalau sekarang masih muda sih kita oh iya benar saya harus hidup kritis dan seterusnya. Saudara kalau nanti udah punya anak gitu ya, jangan kita ini anak kita lebih dengar kata orang lain gitu. Ya karena apa? Karena orang lain lebih benar gitu, lebih benar gitu. Nah ini yang di ini ya, maksudnya ini sebenarnya intinya apa ya? Intinya sih sebenarnya alasan yang dibuat ya, alasan yang dibuat setelah ada penghukuman itu ya. Itu bahaya sekali ya orang-orang kayak gitu ya. Dia ngomong dulu baru mikir gitu gampangnya. Orang udah bertindak salah baru diciptakan alasannya. Wah, itu bahaya sekali ya. Banyak kita juga begitu ya. Kita tanpa sengaja begitu ya. Tanpa tanpa sengaja atau sering sengaja ya gitu. Begitu. Ngomong dulu dalam kelas logika juga ada namanya kekeliruan berpikir seperti itu ya. Jadi ngomong dulu baru pikirin alasannya gitu ya. Ada sih alasannya ada gitu. Ada karena baru mikir barusan gitu. Tapi pas melakukan nggak ada alasannya. Pas ditanya, emang kenapa lu melakukan ini? Baru mikir dia. Nah kalau yang begitu pasti pikiran dangkal. Pasti alasannya dangkal yang dikasih kok. Tenang aja gitu. Apa ya? Nggak akan mengkhianati ini juga kok. Nggak akan mengkhianati hasil juga kok. Proses nggak akan mengkhianati hasil juga kok. Gitu. Nah, ini dikit lagi selesai ya. Singkatnya, kata seorang penafsir Sokrates yang kritis ya. Sokrates dihukum mati bukan karena melanggar aturan Athena yang dicintainya, tapi karena melawan suara mayoritas. Waduh, ini suara mayoritas, saudara. Hati-hati loh, saudara. Suara mayoritas memang menyeramkan ya. Tapi Sokrates seumur hidupnya tidak melawan kebenarannya, melainkan melawan suara mayoritas. Saudara, hati-hati ya kita dalam hidup kita ini kita melawan apa ya, saudara gitu. Itu hati-hati loh, saudara. Saudara melawan kebenaran atau melawan suara mayoritas. Ini either or ya, bisa either or tuh antara saudara melawan, bisa juga tidak, bisa juga either or ya. Saudara tahu Pilatus ya?
Pilatus, dalam Alkitab tahu kan Pilatus ya. Pilatus itu waktu menghukum Yesus ya, itu dia seperti melawan suara seperti mengiyakan suara mayoritas gitu ya. Dia nggak mau melawan suara mayoritas, dia mengiyakan suara mayoritas. Dia kan menghukum Yesus ya, Pilatus akhirnya. Sebenarnya dia tahu Yesus tuh nggak salah, gitu ya, dicatat dalam Alkitab. Tapi dia tetap menghukum demi apa? Ya demi pemuasan suara mayoritas ya. Atau dia takut karena suara mayoritas itu banyak sekali, dia bisa dihabisin di situ, bisa diturunin ya. Ya. Nah itu dia melawan suara mayoritas namanya gitu. Saya tahu akhir hidupnya gitu. Ini bukan soal kena azab atau apa gimana ya, bukan ya, bukan. Kita enggak, kita percaya orang Kristen punya hukum tabur tuai ya. Iya, setuju ya. Tapi maksudnya hukum tabur tuai kan bukan satu hukum doang di dalam Kristenan ya gitu. Ada hukum anugerah juga dan seterusnya ya. Jadi banyak, saudara jangan belajar secara parsial ya. Tapi Pilatus ya, ini bukan soalnya nanti matinya itu bagaimana lah, misalnya kuburannya kebelah dua lah, bagaimana, bukan ini ya, film Indosiar azab itu ya, bukan ya, saudara. Ya, Pilatus itu akhir hidupnya gitu, dia pergi kan ke ini suatu daerah yang bersalju ya. Setiap pagi tuh dia cuci tangannya, saudara. Cuci tangannya pakai salju. Setiap pagi cuci tangannya pakai salju sambil mengatakan bahwa aku tidak berdosa atas darah anak domba lah. Ada atas darah Yesus itu aku tidak berdosa. Dia setiap pagi, saudara, sampai dia mati. Saudara bisa bayangin nggak? Itu hidup yang begitu mengerikan, saudara. Dia bisa menang di kira-kira di ini ya, pada saat kejadian penyaliban Yesus, dia seakan-akan masih jadi pemimpin besar dan seterusnya ya. Tapi dia lupa ya, kalau suara dunia ini bukan hanya ada suara mayoritas ya. Saudara punya suara mayoritas. Ini lingkungan saudara tuh suara mayoritas. Tapi saudara juga punya hati nurani, suara hati nurani. Saudara kalau melawan hati nurani ya, suara hati nurani, seumur hidup saudara dikejar. Saudara melawan suara mayoritas serem juga, sama kayak Sokrates dibunuh dan seterusnya bisa juga. Serem. Gitu. Tapi saudara melawan suara mayoritas, seumur hidup saudara dikejar. Nah ini Pilatus seumur hidup dia cuci tangannya ya, pakai salju sambil katakan aku tidak bersalah atas ini ya, anak anak Allah itu ya, Yesus itu. Ini hidup yang begitu mengerikan, saudara. Itu kan tanda dari Pilatus tuh benar-benar apa ya, tahu bahwa dirinya salah ya, saudara. Ini mengerikan sekali ya. Saudara kalau diperhadapkan dengan suara mayoritas dan suara hati nurani ini, saudara perlu pilih hati nuraninya. Sekalipun itu sangat berat ya gitu ya. Tapi ingat ya, sudah ada banyak teladan hidup yang bisa dicontoh ya gitu. Kita punya Yesus gitu. Kita punya Yesus yang ya tidak mengkhianati suara hati nuraninya gitu ya. Melawan suara mayoritas dan seterusnya. Kita punya di sini Sokrates kalau kita lagi belajar filsafat ya. Kita punya Paulus, kita punya ya seterusnya. Kita punya orang terdekat di sisi kita, mungkin dosen-dosen saudara yang menjadi teladan hidup saudara gitu. Mungkin orang tua saudara, mungkin saya nggak tahu ya. Ada orang kan nggak tentu orang tuanya jadi teladan ya, nggak tentu juga. Itu nggak jadi nggak pasti gitu ya. Dosen kan nggak tentu jadi teladan juga ya, nggak tentu ya. Tapi diri saudara juga nggak tentu jadi teladan, hati-hati. Saudara ngelihat orang lain nggak tentu jadi teladan, jangan-jangan kita juga nggak jadi teladan memang. Jadi ya hati-hati, kita harus ikut suara hati nurani ya, dibandingkan suara mayoritas ya. Ya, apa yang membuat Sokrates menjadi Sokrates? Nah, ini penting juga ya. Ya, Sokrates katakan ini ya. Ini apa ya? Orang tuh bertanya-tanya ya setelah mati Sokrates. Sokrates kok bisa begitu ya? Paling pintar di Athena gitu. Kalau sekarang bahasanya paling rohani di Athena lah gitu gampangnya. Kenapa ya ada orang seperti itu ya? Ini alasan mengapa aku demikian. Ini dalam surat dalam perkataannya ini ya. Kita tahunya dari Plato pasti ya. Kita bisa kenal Sokrates itu bukan dari Sokrates ya. Dia kan nggak tulis sesuatu ya. Kita tahu dari Aristofanes, Xenophon, sama Plato ya, salah satunya. Jadi Sokrates sendiri nggak tulis sesuatu. Nah, dia katakan gini, alasan mengapa aku demikian sudah ku kemukakan di banyak tempat dan kalian sudah sering mendengarnya. Aku kerap didatangi suatu suara ilahi atau suara spiritual tertentu gitu. Jadi Sokrates itu bukan orang yang gede di otak, palanya gede gitu, belajar tapi nggak punya spiritual. Bukan saudara. Saudara salah paham mengenai filsafat sama sekali. Filsafat tuh nggak begitu. Itu filsafat
kampungan saudara yang kalau gedein intelektual tapi nggak ada sikap, nggak ada relasi, nggak ada cinta kasih dan seterusnya, itu filsafat kampungan saudara. Filsafat kayak gitu jangan dipercaya lah saudara. Nggak bawa saudara kemana-mana kok. Socrates yang menyebut suara itu adalah tanda yang ilahi. To, tu, theo, semeion gitu kalau dalam bahasa Yunani. Jadi ini suara itu mencegahnya masuk di dalam politik ya. Kalau tidak dia sudah lama dibunuh ya. Tapi suara itu tidak pernah mendorongnya melakukan sesuatu ya. Jadi bukan seperti apa suara suara apa kayak orang-orang karismatik percaya ya, lakukan ini. Bukan. Socrates saja tahu ya suara itu nggak begitu ya. Tapi orang-orang karismatik, gereja karismatik ada yang percaya itu ya, lakukan ini gitu. Socrates aja nggak begitu kok, nggak begitu culas gitu, nggak begitu naif. Socrates tahu gitu ada suatu hal yang ya ini tanda-tanda ilahi gitu, tapi dia nggak pernah bukan mendorong seperti itu ya. Kita harus tetap bertanggung jawab atas hidup kita ya. Suara itu bisa mencegah betul, bisa mencegah kita dari kebangkrutan rohani dan seterusnya. Kalau di sini mencegah dia mati udah lama dibunuh harusnya ya. Kalau enggak dia sudah lama dibunuh. Socrates itu orang yang bukan ini ya, kan saya udah bilang bukan hanya jago intelektual. Socrates itu ikut perang loh saudara. Athena kan perang waktu itu ya. Socrates ikutan perang. Jadi bukan cuman kan sekarang kan kalau orang pinter belajar mulu kacamata nggak jago berantem gitu kan. Tapi yang jago berantem otaknya goblok gitu. Ya nggak sih? Saudara banyak gitu kan. Cewek-cewek kan suka nemuin gimana nih gue mau pilih yang mana nih? Si James misalnya namanya James. Si James keker punya otot gede tapi otaknya goblok gitu. Oh si misalnya si siapa ya? Si Nano. Si Nano pinter sih gitu tapi kayak cewek gitu maksudnya. Ini banget apa gemulai banget gitu. Socrates enggak, saudara. Socrates tuh pinter sekaligus rajin berperang gitu. Ya itu ini ya lengkap gitu lengkap ya. Tapi muka Socrates jelek ya. Sering dikatakan dia tuh jelek gitu. Pokoknya saudara kalau melihat Socrates ya nggak cewek juga nggak suka gitu. Tapi ketika ngobrol mungkin suka gitu. Ah, kita kan tergantung ya melihat orang tuh dari mana ya. Ada orang ya maksudnya saya juga sering saudara melihat misalnya apa waktu saya muda gitu ya saya belum nikah gitu ya saya ngobrol gitu kan kita kan yang cowok ya yang cowok kan maunya ya kita ini ya maunya dapet cewek yang cakep dong yang kalau misalnya ini kalau kata orang-orang ya yang dibawa ke kondangan gak malu-maluin gitu kan kira-kira gitulah ya mau dong dapet cewek yang cakep ya pas ngobrol cakep sih PA pas ngobrol ya ngobrol ini cakep sih tapi kok PA ya maksudnya lemot banget gitu kita kan jadi ilfil gitu kadang-kadang ilfil gitu kadang-kadang kalau cowok yang PA juga ya nggak ilfil lah orang dia juga PA masa ilfil gitu lemot juga nah itu tapi Socrates itu jelek gitu tapi saudara kalau ngobrol sama dia mungkin saudara bisa tertarik gitu karena punya ide-ide cemerlang dan seterusnya nah ini termasuk ini ya ketika saudara apa mencari jodoh gitu ketika saudara apa ya menemukan diri menemukan teman gitu misalnya menemukan persahabatan gitu orang seperti apa sih yang saudara rindukan gitu jadi sahabat saudara gitu apakah yang cuman menarik tampang menarik gitu ya tampang menarik sih nggak apa-apa juga itu tapi punyakah ide-ide yang saudara bisa ambil gitu yang saudara bisa pertukarkan gitu yang saudara bisa sharing ngobrol dan seterusnya atau ya jangan-jangan ya just ini aja gitu tampang aja gitu kalau yang cewek tampangnya cakep tapi blow on, kalau yang cowok jago berantem tapi juga PA gitu misalnya. Nah, Socrates katakan bahwa misinya sejak anak-anak adalah melakukan misi yang ilahi ya. Sejak anak-anak saudara. Socrates. Ini kayaknya apa ya? Ini saya tuh tahu-tahu kutipan ini ya dari dosen saya ya Romo Setio ya. Yang juga saudara kalau baca-baca buku Socrates ya, kayaknya hampir gak ada dah orang ngomong kayak gini gitu. Jadi saudara kalau belajar filsafat juga tergantung ya dari siapa ya. Jadi hati-hati gitu ada banyak di internet mengenai Socrates ya, tapi Socrates yang apa ya? Socrates yang parsial gitu. Socrates yang nggak ada spiritual gitu. Socrates yang nggak ada spiritual pasti bukan Socrates lah. Binatang aja punya spiritual kok, masa manusia nggak punya spiritual. Nah, Socrates berkata bahwa sejak anak-anak dia melakukan misi yang ilahi. Nah, Socrates katakan itu sebabnya bahkan sampai hari ini aku masih berkelana mencari dan menyelidiki yang aku percaya bijaksana. Warga kota atau orang asing dalam ketaatanku kepada Allah. Bayangin ya saudara. Jadi kan Socrates waktu muda dia itu diramal ya, diramal orang-orang Athena bahwa dia adalah orang paling pintar di Athena, seluruh Athena. Socrates gak percaya lah gila, masa gue paling pintar di seluruh Athena mana mungkin gitu. Akhirnya dia cari ke seluruh penduduk Athena, dia tanyain, dia periksa hidup mereka. Apa iya saya paling pintar? Dia periksa gitu. Nah, maka sengsara ini kan
Tapi dia lakukan itu untuk apa? Bukan untuk kesombongan ya. Dia lakukan itu untuk ketaatannya pada Allah. Hotheos kalau pakai bahasa ini Sokrates ya. Maka sengsara aku menemukan seseorang itu tidak berhikmat. Aku melayani Allah dengan membuktikan bahwa orang itu tidak berhikmat. Jadi kita bisa tahu ya, yang menggerakkan Sokrates itu ngajarin orang, periksa hidup orang, tanya-tanya sampai orang itu mungkin juga malu, aduh saya nggak bisa jawab gitu. Tapi yang membuat Sokrates terdorong untuk itu bukan, nih gue lebih pintar dari lu kan, nah gue tanya lu nggak bisa, mampus lu, gue lebih pintar dari lu, bukan gitu saudara. Tapi demi melakukan kehendak Allah gitu. Karena pekerjaan ini aku tidak memiliki waktu luang yang pantas dibicarakan. Saudara bayangin waktu luang aja kagak ada saudara. Kalau kita kan waktu luang banyak banget, waktu kerja saya nggak ada. Kebalikannya ya, kebalikan dari Sokrates. Baik untuk mengerjakan satupun dari hal-hal yang diberikan kota maupun hal-hal apapun yang berkaitan dengan hal-hal kepunyaanku sendiri. Ya bahkan untuk kepunyaan sendirinya, buat hidupnya aja dia sampai nggak sempet ya. Bahkan karena pelayananku kepada Allah, aku hidup dalam kemiskinan yang luar biasa, saudara. Kemiskinan yang luar biasa. Nah, seorang penafsir katakan bahwa di balik pikiran Sokrates yang rasional ada ketergantungan kepada kekuatan suprarasional. Ya. Jadi kita kalau punya otak yang rasional gitu, saudara punya kebergantungan kepada yang suprarasional di atas rasional. Kalau saudara cuman ya rasio aja, ya mana mungkin sih orang bisa cuman jadi rasio aja gitu. Rasio itu harus dibendung oleh suprarasio ya, yang di atas rasio. Basicnya suprarasio. Allah lah kalau kita gampangin jawab Allah. Manusia pencinta kebijaksanaan adalah makhluk antara yang tahu bahwa ia tidak tahu. Nah, ini pencinta kebijaksanaan antara yang tahu bahwa ia tidak tahu. Ini yang kemarin saya bahas juga ya. Dan oleh karena itu terdorong mengikuti bisikan ilahi untuk selalu mencari tahu. Jadi yang menggerakkan kita untuk mencari tahu itu ya harusnya bisikan ilahi ya, bukan rasa penasaran kita ya. Beberapa waktu lalu ada yang nanya ke saya mengenai pelajaran Sokrates ini. Pak, bedanya Sokrates itu penasaran ya Pak gitu. Jadi dia terus mencari tahu ya. Saya jawab bukan ya. Sokrates itu bukan penasaran terus mencari tahu bukan, tapi dia ikutin suara bisikan ilahi ya. Jadi bukan karena penasaran aja gitu. Penasaran nih pelajaran filsafat gimana sih gitu. Saya mau ikut dah gitu. Ya. Meskipun itu masih mending ya daripada yang dipaksa gitu. Daripada dipaksa mendingan masih mending sih yang penasaran gitu. Masih mending tapi itu nggak cukup ya. Yang benar kita ikutin suara ilahi ya. Dengan kesadaran bahwa ia tidak akan tahu sepenuhnya. Jadi sadar ya bahwa kita tidak akan tahu sepenuhnya. Nah ini terakhir, pertanyaan terakhir yang dianggap sulit ya pada zaman Sokrates ya. Kebaikan itu ada baik karena baik atau kebaikan itu baik karena diperintahkan oleh dewa. Ini pada zaman Sokrates apa ya? Ya begitu sulit dijawab sampai zaman sekarang juga sulit dijawab saudara. Habis ya, kebaikan itu ada baik karena baik atau kebaikan itu baik karena diperintahkan oleh dewa gitu. Ya. Kira-kira itu ya pertanyaannya. Saudara mau jawab ya silakan. Tapi udah ya, maksudnya saya kasih tahu juga ya. Ya tapi saudara nggak tahu pun nggak apa-apa lah ini maksudnya. Saudara apa ya boleh tanya ini. Ya boleh pikirkan lah ya pertanyaan itu. Saya udah selesai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan atau apa. Oke, sudah dibuka sesi pertanyaan Pak Hendri. Ya Pak, silakan Pak. Oke, jika ada yang mau bertanya silakan. Setelah dibuka sesi pertanyaan. Apakah malam ini masih menyinggung tentang Plato lagi Pak Hendri? Gimana Pak, sorry? Apakah malam ini masih mau membahas tentang Platon lagi? Saya rasa tidak mungkin waktunya juga. Akan keburu-buru seperti kemarin. Ya. Oke, Pak Hendri. Berarti nanti akan kita atur waktu sekali lagi lah Pak Hendri untuk Platon ya? Ya. Ya. Oke. Soalnya kalau saudara silakan rekan-rekan mahasiswa. Ya, silakan jika ada yang mau bertanya maju ke depan saja nanti ya, hadap kamera. Ya. Jadi Plato itu meliputi Sokrates ya. Jadi kalau saudara nggak tahu, jadi Plato itu keterusannya dari Sokrates lah gampang. Jadi saudara harus tahu Sokrates dulu, seperti apa hidupnya dan seterusnya.
Mungkin bisa dijawab dengan singkat Pak Hendri mengenai ada satu statement yang dituliskan di flyer tentang jejak langkah Plato, mungkin bisa disinggung sedikit ya Pak Hendri. Jadi seperti tadi saya katakan ya, maksudnya Plato itu keterusan dari Socrates ya gitu. Nah, setelah selesai Plato keterusan dari Socrates gitu. Setelah Plato tanda kutip ya, filsafat sudah selesai gitu. Tanda kutip filsafat sudah selesai dalam arti apa? Semuanya itu sudah dirumuskan oleh Plato gitu. Jadi penelusuran sejarah, filsafat dan seterusnya itu hanya catatan kaki terhadap Plato aja kok sebenarnya. Plato tuh udah nulis waktu itu 36 buku apa 33 buku saya lupa. Itu 36 buku yang tebal dan hampir semuanya sudah dibahas oleh Plato gitu. Hampir semuanya sudah dibahas oleh Plato. Jadi orang just tafsir aja sekarang gitu. Nah, ada kutip ya, ini kita kayak Alkitab kan udah selesai ya. Alkitab udah selesai, orang hanya sekarang yang ada apa sih? Bukan kebenaran Alkitab lagi, yang kebenaran yang ada hanyalah tafsiran terhadap Alkitab gitu. Sama ini dalam filsafat juga ada seperti itu. Udah selesai dalam filsafat Plato. Sekarang orang mau berfilsafat ya just tafsir terhadap Plato aja gitu. Karena udah selesai. Gitu ya. Jadi perjalanan untuk belajar Plato ya panjangnya minta ampun sama. Kalau kita belajar filsafat harus ada rasa kesabaran. Tapi apa kalau saya tadi jelasin seperti itu kalian pada ngerti apa enggak, atau ketinggian maksudnya ketinggian atau justru kedangkalan Pak? Ada yang ya, kecepatan tadi katanya Pak. Masih kecepatan segitu? Serius? Ya tadi ada yang angkat tangan Pak, masih kecepatan, tapi Oh, iya? udahlah nggak apa-apa lah. Oke ya. Tapi gini ya, maksudnya gini. Saya turunin, saudara berusaha naik. Jadi kita ketemu di tengah gitu. Jangan saya turunin terus sampai ke saudara. Jadi saudara nggak maju. Saya turunin, saudara naikin. Jadi kita ketemu di tengah gitu. Saya speednya turunin, itunya. Tadi kan saya udah berusaha turun ya. Saudara kalau cek YouTube saya kemarin kan cepet banget tuh. Mungkin saudara juga kemarin bingung saya kecepatan gitu. Ya. Tapi kalau tadi pun masih kecepatan ya saudara juga harus ini ya. Harus terus ya. Konsen, makanya saudara harus konsen kalau dengerin. Sambil bertanya gitu. Ya ini kalau yang tadi kecepatan, coba tanya ke saya misalnya tadi apa yang kelewatan misalnya gitu. Apa yang saudara nggak ngerti? Silakan kalau ada yang ini. Ada pertanyaan Pak Hendri, silakan. Gak usah bawa kursi, Gusman, berdiri saja. Oh, oke. Ngomong-ngomong, Zoom kita ini Kelihatan full aja bisa Zoom. Saya bingung. Oke, silakan. Shalom Pak, selamat malam. Di sini Pak, tadi Bapak jelaskan di situ dari perspektif Socrates itu mengatakan bahwa kehidupan yang tidak teruji itu adalah hidup yang tidak layak dihidupi gitu ya. Betul. Terus? Nah, jadi pertanyaannya begini Pak, karena kalau kita perhatikan orang itu banyaknya ya ada kehidupannya santai-santai saja gitu ya kan, ada kehidupannya biasa-biasa saja lah pokoknya. Namun apakah juga itu dikatakan hidup atau bagaimana? Itu pertama. Yang kedua bahwa kalau kita perhatikan di sekeliling kita ada orang-orang yang Putus lagi ngomongnya. Sebentar, putus. YouTube-nya putus. Ini apa? Zoom-nya putus. yang
Putus. Pertanyaan pertama dulu saya jawab ya. Putus soalnya tadi. Pertanyaan pertama dulu saya jawab ya. Ini yang lain juga dengerin kan ya, maksudnya nggak kamu doang. Kalau yang pertanyaan pertama tadi kan ada orang yang hidupnya santai-santai aja gitu, nyelau-nyelau aja gitu ya. Dalam arti misalnya gitu, dalam arti apa nih? Dalam arti nyelau-nyelau, dalam arti misalnya nggak belajar, nggak bertumbuh lagi gitu, atau dalam arti ya misalnya dia emang orang desa, terus misalnya apa ya nggak terlalu pinter banget ya karena orang desa gitu, misalnya gitu atau gimana nih? Yang pertama apa yang kedua? Maksudnya Pak? Gini, ada orang, misalnya ya, tanda kutip ya, ada orang, kita nggak boleh hakimin orang seperti ini ya, karena dia lebih bodoh dari kita anggap dia pasti tidak bertumbuh. Salah itu ya, nggak tentu ya. Orang yang lebih bodoh dari kita, nggak tentu dia tidak bertumbuh. Start dia di mana? Ya. Start dia di mana, start kita di mana, itu kan beda dong. Kalau saudara udah start di sini, saudara maju pinter sih, saudara misalnya orang Jakarta pinter gitu. Ya naiknya segini, ya berarti saudara bertumbuhnya dikit kan. Tapi ada orang misalnya ini saya bukan apa ya rasis antara desa kota, bukan. Ada orang desa yang pintar, ada orang kota yang goblok gitu sama. Tapi misalnya ini cara ini ada desa misalnya orang desa di segini. Desa dalam arti dia kemampuannya terbatas dan seterusnya. Terus dia bertumbuh pesat segini. Tapi kita kan masih di sini, dia segini. Terus kita anggap ini orang bodoh gitu. Nggak tentu. Tergantung pertumbuhan dia tuh semana. Pertumbuhan dari dia mulai start loh. Dari dia mulai start hidup, dia tuh dikasih talenta berapa sih sama Tuhan? Kalau dikasih talentanya 5, jadi 10 dong harusnya. Ya dong, karena yang satu kan jadi yang apa? Berapa? Saya lupa lagi. Yang 3 jadi 6 kan, yang 5 jadi 10. 3 jadi 6, 5 jadi 10, yang satu ya jadi 2. Yang satu nggak bisa jadi 8, nggak bisa. Paham nggak? Jadi ketika kamu katakan bahwa ya misalnya ada orang-orang kayak gitu, apakah itu salah? Nggak tentu salah, tapi juga nggak tentu benar. Tergantung dia tuh hidupnya semana. Terus pertanyaan keduanya? Pertanyaan keduanya itu Pak, karena tadi Bapak dari filsafat Sokrates mengatakan bahwa hidup yang tidak teruji itu adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi, gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di orang-orang yang sakit jiwa atau orang yang nggak waras pokoknya gitu ya. Jadi mereka itu tidak memikirkan hal-hal yang mungkin menantang kehidupan mereka begitu. Jadi apakah juga itu hidup yang tidak layak dihidupi atau bagaimana? Seperti itu Pak. Kalau ini kita maksudnya bukan gini, kalau kita ngomong orang sakit jiwa, orang yang nggak waras ya itu kan beda lah maksudnya. Tapi kan kita waras kan gitu. Kamu waras kan, kira-kira gitu. Ya orang waras ya harus menguji hidupnya lah, gitu. Maksudnya kita bukan orang gila kan gitu. Maksudnya kita jangan pakai pembenaran orang gila supaya kita tidak jadi gila gitu. Paham nggak? Kita tarik orang gila jadi pembenaran kita supaya kita nggak kelihatan gila gitu. Coba cermatin kata-kata ini ya. Kita kan sering ya, maksudnya kita pakai tarik orang-orang yang di bawah kita supaya kita kelihatan hebat gitu. Itu salah ya, hidupnya salah ya. Kita menguji itu dari diri kita sendiri, harus bukan tarik, saya nilai 9, padahal paling tinggi kan 100. Saya dapat 9. Dia juga dapat 8 kemarin, 0,8 maksudnya. Yang ini 0,9, 0,8. Kan nggak bisa gitu ya. Kamu dapat 9, tanda kutip 9, 0,9 itu berdosa, apa enggak kan dari diri kamu ya. Maksudnya dari kamu tuh sebenarnya belajar apa enggak. Bukan ditentuin dari teman saya juga dapetnya jelek, bukan gitu dong. Sama nih, kita jangan tarik orang gila supaya kita tidak jadi gila gitu. Kita bandingin hidup kita sama orang gila, dia aja hidupnya nggak menguji Pak. Jadi kalau saya nggak menguji juga nggak apa-apa dong gitu. Nggak bisa. Kamu kan bisa menguji hidup kamu. Kalau orang gila kan nggak bisa menguji hidup dia. Maksudnya dalam arti tidak layak dihidup itu bukan yang penting ya berarti lo mati aja, bukan gitu loh. Maksudnya bukan itu loh. Beda loh. Maksudnya adalah hidup yang misalnya tidak bermanfaat bagi orang lain, tidak memberkati. Itu kan sebenarnya antara orang itu mati sama orang itu hidup kan sebenarnya sama aja ya, nggak ada ininya ya, nggak ada manfaatnya gitu ya. Jadi emang hidupnya nggak layak untuk dihidupi gitu. Karena misalnya saya mati gitu, saya mati sama saya hidup
nggak ada orang yang diberkati saya. Lah, terus hidup saya buat apa? Nyesek-nyesekin dunia ini gitu. Nyesek-nyesekin bumi ini. Atau kira-kira gitu ya. Kalau dalam Kristennya gampang lah menjadi berkat untuk orang lain. Kalau misalnya ininya. Jadi berkat bagi orang lain. Terus udah. Pada pertanyaan yang soalnya tadi apa katanya? Sudah. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Pak Hendri, ada pertanyaan lagi, Pak? Oke, silakan Pak, silakan. Waktunya kan masih agak panjang lah hari ini, kalau mau tanya silakan. Silakan. Pertanyaannya masih sama tentang kayak yang tadi Pak, tentang hidup yang tidak teruji adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Lalu kalau tadi kan Saudara Gusman bertanya tentang orang yang gila. Lalu bagaimana dengan orang yang lari dari kenyataan? Apakah hidup orang tersebut dikatakan apakah orang tersebut dikatakan tidak layak untuk hidup? Inilah apa kita kalau ngomongin misalnya orang gila, terus misalnya orang yang putus asa, orang yang apa ya hidup dalam ketidakpastian dan seterusnya, kita perlu ini, maksudnya bukan seperti Tuhan yang kita kan bukan Tuhan ya, kita kan bukan Tuhan atau para malaikat yang berhak menghakimi seluruh hidup manusia, bukan gitu ya, maksudnya kita itu kan manusia ya, terbatas gitu ya. Kalau kata Immanuel kan manusia tuh hanya bisa tahu apa yang dia bisa tahu gitu. Manusia tuh hanya bisa tahu apa yang secara fenomena aja gitu, yang dilihat oleh mata gitu. Kita kan nggak punya mata batin untuk meneropong orang lain gitu ya. Nah, misalnya kita ketemu orang-orang yang hidup kayaknya ini orang lari dari kenyataan deh gitu. Kita kan kita sebelumnya harusnya cek dulu gitu ya. Maksudnya kita nggak bisa langsung katakan seperti yang Socrates katakan, kamu nggak layak untuk dihidupi, hidup kamu tuh nggak layak untuk dihidupi, mati aja mendingan. Socrates aja nggak ngomong begitu ya, by the way. Socrates tuh ngomong untuk orang-orang yang normal ya, orang-orang yang mencari kebenaran dan seterusnya, yang nggak ada masalah dalam hidupnya, lari dari kenyataan dan sebagainya. Lari dari kenyataan itu perlu konteks ya, misalnya lari dari kenyataan apa nih, misalnya ada orang broken home gitu, papa mamanya misalnya bercerai dan seterusnya, itu kan bisa lari dari kenyataan ya. Anak bisa lari dari kenyataan, bisa menganggap misalnya semua laki-laki sama aja gitu karena dia benci sama papanya gitu, itu lari dari kenyataan gitu. Maksud kamu yang mana nih, lari dari kenyataan itu yang mana? Ada banyak lari dari kenyataan misalnya. Ya, seperti dia tidak mau menghadapi permasalahan yang sedang ia gumuli, misalnya dia diperhadapkan dengan permasalahan seperti Bapak contohkan kan. Ya itu. Nah, kalau kayak gitu ya, maksudnya kita hadir sebagai, ya kita jangan, maksudnya ini kan Socrates hanya satu hal ya, ilmu satu hal lah gitu. Kita nggak atau bahkan Socrates yang full pun bukanlah hadir sebagai penghakim seperti itu gitu. Doang gitu, bukan sebagai kamu nggak layak untuk dihidupi gitu, bukan itu. Maksudnya kata-kata itu adalah seperti ini gitu. Mengajak orang untuk menghidupi sesuatu yang layak dihidupi gitu. Mengajak orang untuk hidup sebagaimana harus hidup gitu. Mengajak orang untuk layak hidup gitu. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana dengan orang-orang yang lari dari kenyataan? Ya kita perlu ajak mereka untuk tidak lari dari kenyataan. Dengan cara apa? Ya cobalah pertama kita pikir dulu hidup kita apakah semuanya tidak lari dari kenyataan gitu misalnya. Sehingga kita bisa bersimpati terhadap mereka yang juga lari dari kenyataan gitu. Karena banyak dalam hidup kita juga sebenarnya lari dari kenyataan kok sebenarnya gitu. Jadi kita ini bisa bersimpati terhadap mereka gitu. Nah, terus yang kedua ya betul, kita harus mengajak Socrates seperti yang Socrates katakan, ayo hidup untuk hidup dong, jangan lari dari kenyataan gitu. Problem itu kan untuk dihadapi ya gitu. Masalah itu kan datang untuk dihadapi bukan untuk dilari gitu. Lari kan juga ada problem yang lain ya. Problem capek dari lari gitu kan itu juga problem ya. Lalu lari terus juga capek kan gitu. Itu juga problem juga gitu. Jadi kalau secara kasarnya memang orang yang lari dari kenyataan memang gak layak untuk dihidupi hidupnya betul. Ya tapi jangan selesai di sana ya, maksudnya selesai dengan pengetahuan yang selesai itu gitu. Tapi juga Socrates ngajak kita untuk ya mengajak orang lain untuk ini dengan cinta kasih dari Allah, cinta kasih dari suara ilahi kalau tadi Socrates katakan
mengajak mereka untuk hidup, berhak hidup. Manusia itu berhak hidup kok. Manusia itu berhak hidup. Berhak hidup, manusia itu berhak hidup dengan cara yang ini benar gitu, dengan cara yang layak gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, ada pertanyaan satu lagi. Oke. Kan tadi Bapak bilang ajaran Socrates itu lebih disukai oleh orang-orang muda dan orang-orang muda lebih mendengarkan perkataan Socrates daripada perkataan orang tuanya. Nah, dalam hal ini contoh-contoh ajaran seperti apa yang lebih disukai atau lebih diterima oleh orang-orang muda dan metode-metode seperti apa yang dipakai oleh Socrates? Ya, oke, pertanyaan bagus. Misalnya ini, apa contoh berpikir kritis gitu ya. Jadi di Athena tuh ya, jadi kita tuh nggak hanya percaya dewa gitu pada saat itu. Dewa ngomong apa kita ini berpikir kritis gitu. Kalau tanda kutip kalau sekarang yang gampangnya pendeta ngomong apa saudara iyain aja. Pokoknya karena dia pendeta saya iyain aja. Berpikir kritis gitu, Socrates katakan. Enggak ketika pendeta ngomong atau di situ dewa waktu itu atau penafsir dewa gitu. Saudara iya aja gitu. Enggak begitu. Salah satunya kalau orang udah nggak begitu gini ya, saudara kalau pendeta ngomong, nih ya, saudara bisa latih hidup saudara begini. Saudara kalau pendeta ngomong, terus saudara iyain aja gitu. Kemungkinan kalau pendeta aja ngomong iyain aja, apalagi orang tua saudara, saudara pasti iyain aja dong gitu. Meskipun saudara orang tua saudara salah juga saudara iyain aja dong, karena nggak biasa terlatih. Gitu. Nah, tapi kalau orang udah biasa dilatih, entah dilatih dari rumah, orang tuanya nggak culas gitu, orang tuanya nggak culas dalam arti ini loh, kan banyak orang tua yang maunya diikutin, meskipun salah maunya diikutin, kan itu egois banget ya. Ada orang tua yang begitu, salah pun harus diikutin, waduh kacau banget. Tapi ada orang tua yang nggak begitu kok, ada orang tua yang tetap baik, mengajarkan anaknya bahwa, nak, mungkin aja papa atau mama bisa salah, kamu jangan ikutin semua papa mama lakukan, kamu harus berpikir lagi, kamu harus apa memperhitungkan hidup kamu juga di hadapan Allah, bukan hanya di hadapan orang tua gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, kalau itu diajarkan misalnya dari kecil juga gitu, ya saudara bisa kritis terhadap orang tua, kritis terhadap pendeta gitu. Gerakannya boleh dari pendeta, boleh dari orang tua ya. Ada orang dari gereja diajarinnya, oh ya, kalau pendeta khotbah kita nggak boleh iya aja ya. Kalau dosen ngajar kita nggak boleh iya aja ya. Kita harus berpikir terus, benar gak apa yang dikatakan, kita menyelidiki. Kalau kata di Alkitab, orang-orang di Kisah Para Rasul ya, orang-orang Berea itu hatinya lebih baik karena dia setelah mendengarkan pengajaran, dia menyelidiki. Itu adalah orang-orang yang hatinya lebih baik loh. Bayangin. Setelah belajar, dia menyelidiki lagi. Hatinya lebih baik. Enggak dikatakan gini, orang-orang Berea adalah orang-orang yang lebih pintar karena setelah dia belajarin lagi, enggak gitu. Tapi hatinya baik gitu. Orang-orang yang hatinya baik itu adalah orang-orang yang kritis mikirnya. Gitu. Jadi waktu itu Socrates yang ngajarin untuk berpikir kritis, jangan langsung percaya tentang banyak hal, tentang keadilan. Apa itu keadilan? Socrates tanya banyak keadilan. Apa itu cinta? Tanya. Apa itu korupsi? Apa itu pemerintahan? Pemerintahan yang benar bagaimana? Pemilihan presiden tadi, pemilihan di situ pemilihan ini apa? Rakyat apa pemimpin bagaimana? Banyak sekali Socrates ajarkan anak muda. Contoh yang tadi ya, ini juga harusnya menginikan kita kan. Yang pilih presiden siapa? Semua orang. Ya tahunya Indonesia semua orang dari dulu. Padahal ini udah dikritik Socrates dari tahun 399 sebelum Masehi. Bukan semua orang yang harus belajar, harus ini pilih presiden. Tapi semua orang yang belajar harusnya gitu. Ini kritik yang tegas loh. Pada waktu itu pemerintahnya juga demokrasi sama seperti kita. Athena, Socrates kan tinggal di Athena. Sama kita, kayak kita tinggal di Indonesia. Sama, gitu pemerintahannya. Demokrasi kayak kita. Sistem voting. Socrates itu kan mati di voting juga. Yang voting dia 280 orang, orang-orang tua semua nih sama. 280 orang setuju bahwa Socrates harus mati, dihukum mati. 220 orang nggak setuju. Socrates kalah. Dikenai ketidakadilan, dihukum mati minum racun. Dari ya ini musyawarah yang brengsek gitu. Musyawarah orang-orang yang nggak paham. Musyawarah orang-orang nggak paham, voting orang-orang nggak paham, ya jadi dapatnya apa? Dapatnya ya ketidakpahaman gitu. Yang pilih misalnya, saya contohin Jakarta ya. Yang pilih di Jakarta orang-orang culas, misalnya orang-orang culas yang apa gitu. Ya dapatnya orang-orang culas gitu. Yang pilih misalnya di mana? Solo, di mana? Depok, orang-orang seperti itu dapatnya orang gitu.
pemilihan dosen di STT saudara, yang pilih orang-orang seperti itu, ya dapetnya orang-orang seperti itu, gitu. Nah ini kan wah kritikan besar ya dari Socrates ya terhadap Athena gitu, kira-kira. Oke. Oke, ada pertanyaan selanjutnya Pak Hendri. Silakan Aileen. Baik. Halo Pak, selamat malam. Malam. Saya mau bertanya mengenai tentang Socrates. Socrates itu kan hidup dalam kebenaran, bahkan dia mati juga, dia hidup dengan kejujuran. Dan kemudian kehidupannya juga dia selalu hidup banyak disukai oleh pemuda. Jadi saya mau bertanya, bagaimana Socrates merincikan tentang pengertian tentang hidup? Apakah arti hidup itu dalam menurut Socrates? Ya, arti hidup itu adalah ya kalau mau pakai kutipan yang tadi ya, hak gitu, hak manusia gitu. Arti hidup itu hal yang perlu dilakukan secara cermat gitu. Arti hidup itu adalah hal yang perlu dilakukan secara terang benderang, jujur terhadap diri, jujur terhadap sesama, bahkan jujur terhadap suara ilahi kalau kata Socrates. Itu arti hidup. Arti hiduplah hidup seterang-terang mungkin. Jangan kamu menipu orang lain, jangan kamu menipu diri sendiri, jangan kamu menipu suara hati nurani. Cuman jujur doang, Pak. Cuman buat jujur doang hidup ini, Pak. Iya, masalah jujur itu seumur hidup belajarnya. Jujur terhadap diri itu seumur hidup belajarnya. Terang gitu. Kalau kita kan jadi anak-anak terang ya, kalau dalam Kristenan jadi anak-anak terang gitu. Dalam Socrates juga ada ya. Hidup terang. Sebelum hidup menjadi anak-anak terang, kita kan harus terang dulu ya. Kita harus jujur terhadap diri dulu ya. Kita harus mengoreksi diri dulu. Sama ya, dalam Kristena juga gitu ada. Dalam Socrates juga ada ya. Hidup menjadi terang dalam arti hidup seterang benderang mungkin gitu ya. Seterang-terangnya. Gak pakai Tapi banyak kan, muka. Oke, tapi apa? masalahnya kan dia hidup itu udah berusaha banyak. Tapi Socrates aja dibunuh karena dia melakukan kebaikan. Jadi maksudnya hidup itu sebenarnya itu apa? Dia aja memperjuangkan kejujuran dan kebaikan aja Socrates dibunuh. Iya. Jadi Itu kan hidup yang benar itu bagaimana? iya. Kita kan bisa aja udah benar hidupnya Kan semua tapi seperti yang Bapak mengatakan bahwa hidup itu orang itu berhak hidup seperti itu. Nah, sedangkan Socrates melakukan haknya untuk melakukan kejujuran dan kebaikan. Nah, kenapa dia dalam kehidupannya dia sempat dibunuh seperti itu? Seolah-olah kan dia nggak memiliki hak untuk hidup dalam kejujuran kan seperti itu, Pak. ya, tapi kan maksudnya gini loh. Maksudnya gini. Kita bisa melakukan sesuatu dengan baik dan benar dan kita tetap bisa mengerti gitu. Kita bisa misalnya kalau saudara kamu main game nggak kira-kira? Kalau misalnya kamu main game, kamu bisa main game secara jujur dan kamu tetap kalah. Nggak apa-apa juga kan gitu. Yang penting main game secara jujur gitu. Tetap kalah bisa. Kok kalah main game secara jujur kok kalah? Harusnya menang dong gitu. Enggak harus menang. Dalam tanda kutip ya, nggak harus menangnya tuh caranya apa gimana? Tapi kan itu Pak udah cara hidup seseorang. Nah, makna hidup itu maksudnya pengertian hidup itu. Kalau misalnya saya hidup, saya melakukan kebenaran, itu kan cara saya hidup nih sebenarnya. Tapi hidup itu sebenarnya apa? Merincikan hidup itu apa gitu. Ya hidup itu sendiri. Kamu mau tanya versi Socrates gitu ya. Misalnya keadilan itu sendiri apa gitu ya. Hidup itu sendiri apa gitu ya. Ya itu yang dipertanyakan seumur hidup oleh Socrates yang dijalani oleh dia gitu. Itu nah kalau jawab itu nggak bisa satu hal, banyak gitu. Hidup itu apa ya? Misalnya ya, contoh, hidup itu apa ya? Seluruh diri kita itu hidup. Hidup itu apa? Relasi terhadap sesama dengan cinta kasih itu hidup. Maksudnya itu jawabannya itu nggak bisa satu loh, ngerti nggak? Itu harus banyak. Sama kayak saya tanya kamu itu siapa? Kamu harus banyak. Saya itu yang pakai kacamata, saya itu punya rambut panjang, itu banyak. Bukan cuma satu jawabannya gitu.
Saya itu punya teman si ini, saya itu punya musuh si ini, saya itu punya dosen si itu, gitu. Tuh banyak banget jawabannya. Jadi kalau kamu menuntut saya jawab Socrates arti hidup itu apa, kita sampai besok mungkin nggak selesai. Karena banyak pasti. Gitu. Banyak. Kayak saudara belajarin aja yang Socrates aja ini kasih tahu. Jadi Socrates juga belum menemukan ya Pak, secara rinci Bukan. hidup itu apa? Bukan, hati-hati. Gini loh, hati-hati ya. Kita jangan mengambil satu statement. Maksudnya gini, kita jangan. Pokoknya saya mau tahu satu statement Pak, satu statement aja Pak. Hidup itu artinya apa? Gitu. Wah itu nggak bisa gitu. Karena hidup ini, coba ya saya kasih tahu ya. Coba saya tanya kamu ya. Tadi saya ngomong 1,5 jam, ini baru 1,5 jam. Saya ngomong 1 jam lebih, 1,5 jam ya. Saya ngomong, saya tanya balik kamu ya. 1,5 jam tadi saya ngomong intinya apa? Ya, itu dilandaskan dalam pengetahuan itu yang saya dapat. Ya itu aja yang kamu dapat doang kan? Yang teman-teman kamu dapat ada lagi kan? Kira-kira? Ada kan? Berarti nggak satu statement kan? Dari saya ngomong 1,5 jam aja, kita nggak bisa ambil satu statement yang benar adalah ini. Kamu bayangin dari Socrates apa hidup berapa puluh tahun? Masa kamu mau ambil arti hidup menurut Socrates itu apa? Kalaupun ada, dia tulis, tapi yang parsial itu pun gitu. Jadi kita harus maksudnya rubah gaya belajar kita ya. Maksudnya kita kan suka ambil kesimpulan nih. Saya mau tahu Pak, kesimpulannya apa sih yang ini gitu misalnya. Arti ini tuh apa sih? Arti filsafat itu apa sih Pak? Ya saya bisa jawab arti filsafat itu saya mencintai kebijaksanaan, menyahabati kebijaksanaan. Tapi sebenarnya itu bukan gak cukup kan gitu. Kalau misalkan mau jawab formatnya ya misalnya arti hidup menurut Socrates gitu. Arti hidup menurut Socrates, jalani hidup ini secara terang benderang, itu arti hidup gitu. Kehidupan itu kehidupan gitu. Jadi kalau misalnya menjalani hidup secara seterang-terangnya, ketika seseorang itu mati, berarti dia nggak ada kehidupan lagi. Seperti itu ya Pak? Ya kehidupan dalam arti apa nih maksudnya? Kan kalau Ya, kehidupan, maksudnya kehidupan dalam arti apa? ya misalnya kan kalau misalnya kayak dosen kami mengajarkan bahwa manusia ketika mati itu tidak mati, dia nggak akan mati tapi akan memiliki kehidupan yang berlanjut seperti kehidupan kekal. Nah, apakah yang dikatakan Socrates ini mati hanya sebatas mati jasmani, habis itu udah nggak ada pengaruh lagi seperti itu, atau nggak akan ada memiliki kehidupan yang lain? Ya kita nggak bisa tuntut Socrates mengatakan semua hal ya. Cuma maksudnya gini, agak curang ya kalau menilai Socrates dari kekristenan gitu. Sama kita kebalikannya juga agak curang menilai kekristenan dari filsafat kan agak curang ya gitu. Paham nggak? Jadi maksudnya kamu nggak bisa menuntut Socrates sebagai teolog loh. Paham nggak? Teolog kan memikirkan eskatologi ya, eskatologi ada surga, neraka dan seterusnya kan. Socrates bukan nggak memikirkan itu atau bukan tidak mengatakan itu, ya bidangnya bukan di situ gitu. Kamu nggak bisa menuntut dia. Jadi Socrates pandangan eskatologinya apa Pak? Kira-kira di surga ada nggak, kekal nggak gitu? Nah, kalau itu belajar teologi aja, karena Socrates nggak mengatakan itu juga gitu. Socrates suka dibilang nihilisme dan seterusnya, misalnya apa hidup hilang dan seterusnya, tapi itu tuduhan lah menurut saya. Karena filsafat nggak belajar seperti itu gitu. Filsafat bukan nggak mempercayai keadaan setelah hidup ini mati terus enggak bukan soal itu. Filsafat lagi membicarakan soal hidup di sini gitu. Kita kan nggak bisa tarik kalau orang belajar tentang mengatakan hidup di sini, bukan berarti dia tidak mengatakan hidup di sana loh. Kamu kan nggak bisa katakan gini loh. Karena misalnya kamu mengatakan teman kamu ganteng, yang lain jadi nggak ganteng semua, nggak gitu dong. Yang tidak kamu katakan kan berarti emang nggak tidak dikatakan, bukan tidak kamu setujui. Nggak tentu kamu tidak setuju. Kamu tanya Socrates misalnya, Socrates, menurut kamu apa hidup di dunia setelah mati di dunia ada hidupan lagi nggak? Kamu tanya sekarang misalnya, bisa jawabannya mungkin iya gitu. Bisa juga enggak, bisa juga iya, bisa juga enggak maksudnya. Tapi pada saat dia hidupnya dia kan nggak ditanya gitu masalahnya. Dia nggak bicarain itu juga gitu. Dia nggak lagi bicarain itu. Doktrin eskatologinya nggak ada lah, gampangnya gitu. Dia nggak ngomong itu. Tapi gini ya, jangan karena dia nggak ngomong itu, saudara jadi beranggapan bahwa Socrates sesat nih, nggak ngomongin surga neraka. Lah emang dia nggak ngomongin itu. Karena dia nggak dituntut ngomong itu, kira-kira. Sama kayak dosen saudara kan nggak semuanya kan, nggak ngajar semuanya. Pak Made misalnya ngajar filsafat, dia nggak ngajar misalnya doktrin eskatologi, enggak kan? Itu kan dosen itu ada masing-masing kan fungsi-fungsinya kan. Kita nggak bisa tuntut satu orang mau mengatakan semua hal kan, nggak bisa dong.
Ya itu kan nggak fair dong, menuntut satu orang mengatakan semua hal. Paham nggak? Ya, oke. Terima kasih. Oke, sama-sama. Pak, ini masih ada yang mau bertanya lagi, bagaimana Pak Hendri? Boleh Pak, sampai jam 9 boleh Pak. Kan kita juga ini. Ya, jadi overlap kita ini Pak. Enggak apa-apa. Kan kemarin kita sempat ada yang ini telat. Ya. Silakan Teguh. Siapa tadi yang ada tingkat yang Domini? Siapa Domini? Ya, silakan Domini. Malam ini lengkap Pak, semester 2, 4, 6 berkumpul dalam satu ruangan Pak. Oh, 7 nggak ada ya? 7 nggak ada? Pak, semester genap Pak. Genap ya? Ya, semester genap. Jadi 2, 4, 6 aja yang ada di kampus Pak. 2, 4, 6. Besok 3, 5, 7. Oke. Halo Pak. Halo. Ya, sebagai pertanyaan saya Pak, menurut Sokrates. Sokrates tadi, kebahagiaan menurutnya bahwa membuat orang lain bahagia. Jadi kebahagiaan adalah ketika sebentar. Kebahagiaan itu menurut Sokrates adalah ketika seseorang menemukan kebenaran yang tertinggi. Kebenaran yang tertinggi. Ya, yang membuat orang bahagia gitu ya. Yang membuat orang bahagia adalah ketika dia menemukan kebenaran yang sejati, kebenaran yang tertinggi itu, kebaikan yang tertinggi. Terus pertanyaannya? Jadi pertanyaannya Pak, tentu dalam kehidupan kita secara pribadi kita tidak bisa menjamin kalau orang lain itu bahagia dengan keadaan kita. Jadi sebagai pertanyaannya, apakah itu juga kebahagiaan bagi kita kalau orang lain tidak bahagia? Karena kita tidak bisa jamin kalau orang lain itu bahagia semua dengan keadaan kita. Ya, emang kita nggak akan bisa menjamin. Jangankan kita menjamin orang lain bahagia, kita aja tidak bisa menjamin diri kita bahagia kok. Iya kan? Apa kamu bisa menjamin besok kamu bahagia? Kira-kira? Enggak dong. Bisa nggak menjamin besok kamu bahagia? Bisa, Pak. Bisa. Kamu bisa menjamin besok kamu bahagia? Serius? Saya kasih contoh ya. Misalnya, kamu yang paling sayang misalnya, nih ya saya kasih contoh aja ya. Paling sayang orang tua, papa, apa mama? Atau dua-duanya sayang? Apa? Yang paling sayang orang tua, papa, atau mama? Atau dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau saya tanya, ini andai-andai aja ya, seandai-andainya ya. Seandainya orang tua kamu besok dipanggil, beneran dipanggil Tuhan, kamu bahagia? Seketika itu tidak, Pak. Ada merasa duka. Duka kan? Berarti kan kita nggak bisa menjamin diri kita bahagia ya. Iya dong? Atau kita tidak bisa menjamin diri kita bahagia terus gitu ya. Ya kan? Ya, apalagi menjamin orang lain bahagia, yang nggak mungkin gitu. Tapi kita bisa menjamin orang lain atau diri kita mendapatkan makna hidup ini. Nah, itu yang ditanyain teman-teman kamu tadi. Kita bisa menjamin, kira-kira lah, bisa menjamin mereka mendapatkan makna hidup ini kalau mereka hidup untuk suatu kebaikan. Bukan untuk yang lain. Paham nggak? Nggak tentu bahagia. Orang yang hidup untuk kebaikan nggak tentu bahagia loh. Nggak tentu bahagia dalam arti kamu lihat dia bahagia ya, nggak tentu itu. Tapi kebahagiaan yang di dalam sini loh, bukan yang bahagiaan yang di luar. Kamu bisa digebukin orang, misal kamu penginjilan nih, digebukin orang, disalah mengerti orang, diludahin, ditindas dan seterusnya. Kamu dilihat orang ini nggak bahagia banget hidup kayak gini. Tapi kebahagiaan yang di sini ada. Hati-hati. Jangan hanya menilai kebahagiaan dari luar. Kebahagiaan itu kan bisa di dalam ya. Kebahagiaan yang kekal di sini tuh nggak tercabutkan oleh siapapun. Tahu nggak? Jadi ketika kamu menginjil, kamu disalah mengerti dan kamu sudah tahu bahwa
saya penginjilan mungkin aja yang pasti salah mengerti, tapi saya lakukan ini demi Tuhan saya. Itu kebahagiaan bukan kira-kira menurut kamu? Iya. Kebahagiaan yang tidak terpancar ke orang lain, tapi terpancar dalam hati kamu, dalam diri kamu. Kebahagiaan yang tidak bisa direbut oleh orang lain. Kamu baca Injil, misalnya apa ini Matius, dikatakan begini, ada orang yang lagi berjuang hidup keras mati-matian, seketika itu dia mendapatkan harta karun. Dia dapat harta karun yang tidak tergantikan, yaitu Tuhan. Dia sekarang hidupnya sungguh bahagia. Dia mau kemanapun nggak ada. Bahkan siapapun tidak dapat memisahkan dia dari Tuhan. Dan itu suatu kebahagiaan. Apapun itu, kematian, kebangkrutan dan seterusnya, kesengsaraan nggak memisahkan dia dari Tuhan. Itu kebahagiaan. Menurut orang Kristen itu kebahagiaan kok. Kalau menurut Sokrates tadi juga mengikuti suara ilahi dari kecil, dari masa anak-anak loh. Tadi dia katakan itu suatu kebahagiaan. Gitu loh. Jadi kita nggak bisa menjamin orang untuk hidup bahagia, betul. Tapi kita bisa menjamin mereka untuk bisa hidup bermakna. Kira-kira bermakna itu bisa bahagianya di dalam, tapi bukan di luar. Dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan mereka ya ini mengikuti kebaikan atau kebenaran yang tertinggi, mengikuti Alkitab kalau orang Kristen katakan, mengikuti Tuhan Yesus, kira-kira kalau orang Kristen katakan. Dengan begitu mereka akan hidup bahagia, terjamin. Tapi bahagia yang di sini ya, terjaminnya ya, bahagia di sini loh, kita lagi ngomongin di sini. Yang nggak akan direbut. Kamu mencintai, kamu udah punya pacar belum? Nggak mungkin ngaku kan kalau di sini. Asrama ada ini ya, maksudnya boleh pacaran atau nggak boleh. Kamu udah punya pacar belum? Kamu udah ada yang kamu sukain belum? Ada ya? Nggak ada, ya udah kalau nggak ada susah juga ngomongnya. Tapi kamu udah pernah jatuh cinta sama seseorang belum? Belum. Umur kamu berapa? 20. Ya oke. Tapi kamu pernah cinta sama ibu kamu kan? Maksudnya cinta kan nggak harus itu cinta ya, cinta kan? Tapi ibu kamu kan suatu hari dipanggil Tuhan, kamu kehilangan dia kan? Iya. Kebahagiaan kamu jadi runtuh kan? Karena ibu sudah tidak ada. Nih, pahamin analogi ini nih. Kamu cinta sama mama kamu, seketika mama kamu meninggal, kamu jadi nggak bahagia lagi kan? Karena mama sudah dipanggil Tuhan kan? Ya, sekarang kamu cintanya kamu ubah. Jangan cinta mama saja, tapi cinta Tuhan. Tuhan itu kekal. Dari kekal sampai kekal. Kamu gak akan bisa terlepas darinya. Bayangin kalau kamu cinta Tuhan, cinta kamu selamanya nggak? Bahagia kamu selamanya nggak? Selamanya. Selamanya. Karena yang kamu cintai adalah orang yang selamanya. Bukan yang sementara. Kira-kira gitu. Itu analogi dari Agustinus namanya. Bapak gereja kita. Kamu pegang yang tidak kekal, kamu mendapat yang tidak kekal. Kamu pegang yang kekal, Tuhan, kamu mendapat kekekalan. Hati kamu tidak bisa tenang sebelum kamu menemukan Tuhan. Kalau kata Agustinus. Sampai kita ketemu Tuhan, kita tahu siapa yang kita pegang dan kita kekal. Bahagia kita kekal. Gitu. Kira-kira. Ya harap bukan menjadi doktrin aja ya, tapi menjadi kehidupan yang nyata gitu. Jadi seperti penjelasan Bapak ini alasan Sokrates mengatakan seperti itu. Ya, yang tadi saya katakan saya ada campur Agustinus ya. Sokrates kan berpegang pada suara ilahi itu ya. Suara ilahi ya itu yang membuat dia bisa ini ya, terus hidup ya. Hidup bahagia gitu. Karena dia nggak pegang sesuatu yang lain. Dia pegang Allah gitu. Suara ilahi itu ya. Kira-kira Allahnya Sokrates sama Allahnya kita sama nggak? Sama. Ya itu debatable. Ya udah. Oke, nanti belajar lagi nggak apa-apa. Kita itu debatable, maksudnya bisa diperdebatkan. Debatable itu bisa diperdebatkan. Bisa jawabannya sama, bisa juga tidak. Tapi yang jelas kita tahu kita bisa belajar dari Sokrates ya. Banyak hal. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke Pak Hendri, Ya, mengingat waktu kita ya. dulu Pak ya. Ya Pak, sudah cukup. Ya. Cukup.
Ya, tapi teman-teman semester 6 sebenarnya hari ini mereka membantu renovasi bangunan dapur, Pak. Tapi luar biasa semangat mereka masih mau ikut semua malam hari ini, Pak. Apresiasi dulu untuk semester 6. Gus. Oke, Pak Hendri, kami dari panitia webinar, panitia kecil-kecilan, ada sesuatu yang akan kami berikan kepada Pak Hendri. Mungkin bisa dibuat settingan untuk share screen, Pak, yang saya Pak, sharekan. Sudah, Pak. Ya. Oke. Share screen, tunggu Pak ya. Ya. Sudah terlihat, Pak? Sudah, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih semua anak ini semester berapa tadi yang sudah bekerja keras dan tetap mau ikut seminar. Saya kasih sertifikat juga ke saya. Ya, untuk Bapak. Ya, saya mewakili pimpinan dari STTAB, Pak, mengucapkan terima kasih kepada Pak Hendri yang sudah mengisi seminar seri filsafat. Sudah 2 sesi. Kiranya materi-materi yang disampaikan boleh menstimulasi. Karena tadi saya menyadari juga bahwa sangat sedikit waktu untuk menyampaikan banyak materi ini. Tapi biarlah materi yang sudah disampaikan memberikan sebuah stimulan, menstimulasi anak-anak di STTAB untuk lebih lagi giat mau berpikir seperti bagaimana Sokrates berpikir, tetapi juga berpusat kepada kebenaran. Terima kasih Pak Hendri untuk semua kerja keras dan juga waktu yang diberikan pada malam hari ini. Kami memberikan sedikit kenang-kenangan, yaitu sertifikat webinar sesi kedua. Biarlah ini boleh berguna bagi Pak Hendri untuk kedepannya. Oke, demikian yang saya bisa sampaikan, Pak. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, makasih banyak Pak Made dan ini anak-anak. Oke, mungkin semuanya silakan ucapkan terima kasih kepada Pak Hendri. Sama-sama. Sama-sama semua, sama-sama. Terima kasih juga atas perhatiannya. Kiranya kita bisa terus bertumbuh bersama ya. Terima kasih. Oke. Ya, jadi demikian Pak ya pertemuan kita pada malam hari ini Pak. Dengan kasih saya meminta untuk Pak Hendri untuk ikut dalam doa juga, sekaligus juga mengakhiri sesi webinar kita pada malam hari ini. Silakan. Baik. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, tolong kami untuk bisa terus bertumbuh di hadapan-Mu melalui anugerah-Mu dan demi nama-Mu. Oh, demi nama Yesus. Amin. Oke. Oke. Terima kasih. Ya, ditunggu rekamannya Pak ya. Nggak apa-apa, Ya. Bapak upload aja